Semuanya dimulai dengan jagoan kita yang melakukan hal klasik remaja, menatap keluar jendela dan mengeluh tentang hidup saat seorang bajingan botak membenturkan wajahnya ke kaca tepat di sebelahnya. Kemudian bajingan ini mendekat dengan seringai menyebalkan sambil berkata, "UPS, tanganku terpeleset, maukah kau memberitahuku namamu agar aku bisa meminta maaf dengan benar?" Zeon tidak berpikir panjang dan menjawab, "Aku Zeon, hanya Zeon." Begitu saja, tidak ada nama belakang. Si perundung menganggap ini lucu dan bertanya apakah ibunya terlalu sibuk sampai lupa mengajarinya nama ayahnya. Tapi Zeon mengabaikannya karena dengar, setiap orang di bus ini adalah tahanan yang dikirim ke tambang kerja paksa. Tidak ada seorang pun di sini yang menang dalam hidup. Apalagi si botak menyebalkan itu, yang sekarang duduk, merangkul Zeon seolah mereka kawan akrab, dan mulai berlaga seakan kita semua penjahat di sini. Jadi sebaiknya kita akrab saja. Lalu dia bertanya apa alasan Zeon ditangkap. Zeon yang sudah muak dengan ocehannya, menjawab dengan satu pukulan yang merombak wajah pria itu, dan membuatnya terpental ke belakang melewati beberapa baris kursi. Jagoan kita berdiri dari tempat duduknya, membunyikan buku jarinya, dan berkata, "Jika kau sangat ingin tahu, baiklah, pembunuhan." Kemudian adegan berpindah ke Neo Soul, dan Zeon mulai menceritakan kisahnya saat dia membunuh seseorang. Sekarang, jika kita bicara teknis, dia tidak membunuh manusia karena di dunia pasca apokaliptik yang kacau ini, hanya yang kuat yang dianggap manusia. Dan dia membunuh tikus jalanan yang mencoba merampok barang-barangnya. Tidak ada masalah pribadi, hanya sampah yang membuang sampah. Kecuali si tikus sekarat itu menggunakan napas terakhirnya untuk memberikan plot twist terburuk. Kakakku adalah Jiryong. Maksudnya Jiryong sang awakenet, sesosok manusia setengah dewa yang berjalan dan sekarang pasti akan mencarimu. Selamat, Zeon. Kau baru saja mempercepat pemakamanmu sendiri. Itulah alasan tepat mengapa dia berada di bus menuju antah berantah ini, mencoba menghilang di tengah padang pasir. Kembali ke masa kini dan nasib buruk jagoan kita masih sama karena bajingan itu berdiri kembali hampir seketika sambil menyeka darah dari wajahnya. Dia memberi Zeon senyum psikopat penuh dan bertanya apakah dia sudah selesai. Kemudian dia mencengkeram wajah jagoan kita, membantingnya ke kaca depan, dan membunyikan buku jarinya. Tiba-tiba tubuhnya bercahaya. Sementara itu, jagoan kita panik. Dia membatin, "Sial, aku sudah berusaha keras untuk lari dan diam, tapi nasib buruk apa ini? Aku malah menyinggung seorang awakener." Dan saat dia sedang mengalami serangan panik, sesuatu yang besar menghantam bus. Penumpang terpental, dan kemudian seluruh bus terseret ke samping masuk ke pusaran pasir raksasa yang masif. Beberapa penumpang yang berlumuran darah berteriak pada sopir untuk melakukan sesuatu. Tapi sopir itu hanya duduk di sana bergumam seolah otaknya sudah tidak berfungsi. Dan tepat sebelum pasir menelan mereka, pria itu mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan si sopir. "Ini bukan jalan menuju tambang." Di dalam, semua orang terombang-ambing seperti mainan saat pasir masuk melalui jendela. Dan Zeon hanya melihat cahaya yang memudar dan memikirkan bagaimana seluruh hidupnya hanyalah lingkaran kesengsaraan yang sama. Dan saat dia sekarat, dia berpikir bagaimana ini semua adalah plot klise klasik dari manhwa kelas 3. Seorang bajingan lemah yang mati secara mengenaskan. Dan hanya dalam beberapa saat, tangannya adalah hal terakhir yang tersisa di atas pasir. Kecuali, mata Zeon tiba-tiba terbuka lebar. Seluruh sistem sarafnya bersinar emas terang. Tiba-tiba, segala macam visi melintas di kepalanya tentang dunia lama yang terkubur di bawah kepala patung Liberty. Tergeletak di gundukan pasir seperti figur aksi yang terlupakan. Menara Eiffel patah menjadi dua dan separuhnya tertutup pasir, dan seluruh kota hancur. Menjadi kerangka berkarat yang terpanggang di bawah matahari. Dari luar angkasa, bumi tidak lagi biru. Semuanya tertutup pasir. Dan Zeon mengatupkan rahangnya dan memutuskan, tidak, sama sekali tidak. Dia tidak akan berakhir sebagai mayat tak bernama lainnya di pemakaman terbesar di dunia. Kemudian, hampir seperti insting murni, dia menjentikan jarinya dan berteriak, "Sun Blaster!" Dan ledakan energi menembus serangga itu, mencabik. Tubuhnya menjadi dua. Jagoan kita keluar dengan tubuh basah kuyup oleh cairan serangga, membatin bahwa dia tidak akan mati. Dia akan bertahan hidup entah bagaimana di dunia sialan yang tertutup pasir ini. Kemudian dia akhirnya menarik napas dan menyadari detak jantungnya menggila. Setiap sel di tubuhnya bergetar dan dia menatap tangannya sambil berpikir, "Tunggu, apa aku baru saja bangkit?" Sementara itu, cacing pasir yang baru saja dia hantam, ternyata belum mati. Benda ini bangkit untuk satu raungan haus darah terakhir, siap menyelesaikan tugasnya. Dan Zeon, bajingan yang 30 detik lalu hampir jadi pupuk ini, menanamkan kakinya dan berteriak balik padanya seolah menantang, "Ayo maju." Dan tepat saat pahlawan kita yang baru bangkit akan mendapatkan momen besarnya, sesosok raksasa muncul entah dari mana, mendorongnya menyingkir dan memberitahunya bahwa dia menghalangi jalan. Pria berambut gelap yang masif itu mengayunkan senjatanya, dan gelombang kejutnya saja sudah membuat Zeon terpental melintasi gundukan pasir seperti kain perca. Dia mendarat berguling, batuk darah dan pasir, dan mendoma tepat pada waktunya untuk melihat pedang kolosal seukuran industri menghujam cacing itu. Setelah selesai dengan serangga itu, Hyung Bom hanya berdiri di sana, memamerkan auranya, lalu memerintahkan krunya untuk berangkat. Zeon tergeletak di tanah, mencoba mencerna fakta bahwa dia hampir mati, dan pria yang menyelamatkannya bahkan tidak meliriknya. Kemudian, entah dari mana, seorang gadis dengan rambut biru besar muncul di sampingnya, tertawa seperti orang gila, mengumumkan bahwa si raksasa itu adalah kapten mereka. Ini adalah Jazelle, dan sebelum Zeon sempat berkedip, dia sudah berada di depannya. Dia mencengkeram lengannya dengan kecepatan yang tidak masuk akal, dan Zeon langsung membatin, "Oh tidak, yang ini lebih buruk." Dia mengejek cacing pasir itu, menganggapnya bukan lawan yang sepadan. Hyung Biam berjalan pergi, tampak bosan dengan kemenangannya
tangannya sendiri. Dan Jazelle langsung mengangkat Zeon ke udara seperti sekarung kentang dan segera jatuh ke pasir bersamanya. Dia tertawa sepanjang waktu, memeriksa lengan bawahnya yang telanjang dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil, bertanya-tanya dengan lantang apa peringkat dan kemampuan yang dia miliki. Dan kemudian wajahnya berubah serius. Dia berteriak kepada kapten, menunjuk ke lengan Zeon, dan mengumumkan kepada seluruh regu bahwa anak ini tidak memiliki lambang peringkat. Tepat saat itu, si kacamata mulai berteriak dari truk bahwa matahari sedang terbenam dan padang pasir di malam hari adalah tempat di mana mimpi-mimpi mati. Jazelle menatap Zeon dan bertanya pada kapten apa yang harus mereka lakukan padanya, menyadari dia pasti akan mati di sini, sendirian. Kiongbom memberinya tatapan mata abu-abu yang panjang dan penuh perhitungan. Akhirnya, sang kapten mengangkat bahu dan berkata, lemparkan dia ke truk. Lagi pula dia memang menuju ke tambang. Jazelle merayakannya seolah baru memenangkan hadiah dan melemparkannya ke belakang. Adegan berpindah ke Zeon yang terombang-ambing di belakang truk bersama peti-peti pasokan. Dan sementara yang lain melakukan urusan mereka, jagoan kita diam-diam melakukan eksperimennya sendiri. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah pusaran pasir kecil yang sempurna mulai berputar di atasnya. Merespons pikirannya. Ya, dia telah bangkit. Baiklah, dan disinilah semuanya menjadi menarik. Ki akhirnya melihat lengan bawahnya dan menyadari bahwa lambang itu ada di sana. Hanya saja warnanya persis sama dengan padang pasir. Sekarang, Zeon melakukan tinjauan mental cepat tentang apa yang dia ketahui tentang sistem peringkat. Warna lambangmu memberitahumu jenis kekuatan apa yang kau miliki. Energi manik Jazelle, tipe sihir, tanda biru terang, Kapten Hyombiam, jelas tipe tempur dengan aura merah darah, paket intimidasi lengkap, dan Zeon, manipulasi pasir langsung, sesuatu yang bahkan belum pernah dia dengar rumornya. Tandanya secara resmi menunjukkan peringkat F, posisi paling bawah. Dari segalanya, piala partisipasi dalam kebangkitan. Namun kekuatan yang bisa dia rasakan di dalam dirinya membentang luas seperti padang pasir itu sendiri, tanpa batas. Dan saat itulah seringai licik muncul di wajahnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang menyedihkan, dia merasa memiliki keuntungan. Dia memutuskan untuk merahasiakan semua ini sampai dia bisa menaklukkan seluruh dunia sendirian dengan kekuatan pasirnya. Waktu berlalu cepat dan truk sampai di tambang kristal mono. Zeon masih terikat dan dikelilingi oleh penjaga, tapi suasananya benar-benar berbeda sekarang. Dia memindai segalanya. Seorang penjaga berambut merah mendorongnya ke depan dan memerintahkannya untuk menggerakkan kakinya. Zeon mengeluh tentang tali itu dan penjaga itu menyuruhnya diam sebelum dia disumpal juga. Sementara itu, Kiongbom dan Jazelle tertahan di dekat truk melihatnya digiring masuk. Jazelle meregangkan tubuh, menguap, dan menganggap semuanya hanyalah kebetulan. Bocah itu beruntung cacing pasir tidak menghabiskan makan siangnya, tapi sang kapten tidak mempercayainya. Dia ingat lubang di kepala cacing pasir itu. Itu tidak mungkin keberuntungan. Ditambah lagi, dia ingat merasakan lonjakan tekanan murni sesaat sebelum dia mengayunkan senjatanya. Dan, instingnya mengatakan bahwa bocah kurus ini tidak seperti yang terlihat. Saat Zeon menghilang ke dalam tambang, Kiongbom merasakan penyesalan langka karena dia bahkan tidak menanyakan nama bocah itu, karena sesuatu memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi. Jadi, jagoan kita Zeon digiring jauh ke dalam pemukiman tambang Neo ini, dan menyebut tempat ini pemukiman sebenarnya terlalu muluk. Ini pada dasarnya adalah penjara bawah tanah raksasa yang diterangi oleh papan neon yang berdengung dengan bangunan logam kumuh yang bertumpuk satu sama lain. Jalanan dipenuhi oleh jenis orang yang bersedia menikahmu demi sepotong roti tangkup. Semuanya minum dan makan sisa-sisa apapun yang bisa mereka temukan. Zeon agak terkesan melihat betapa besarnya pasar gelap di tambang kerja paksa ini. Lalu dia bertanya pada si rambut merah, apakah dia akan meninggalkannya seperti ini? Apa yang harus dia lakukan? Tapi si rambut merah hanya berbalik dan membentak jagoan kita bahwa dia bukan pengasuhnya dan dengan santai menyebutkan bahwa dia ingin sekali menyerangkan peluru ke tengkoraknya sebelum menyerahkannya. Zeon segera mundur dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertanya apa yang harus dia lakukan di sini. Si rambut merah menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau. Jadi sekarang jagoan kita sendirian, lapar, dan secara resmi terdaftar sebagai sampah yang bisa dibuang dalam sistem. Dia memutuskan untuk menggunakan sedikit waktu kebebasannya untuk berkeliling dan mencari makanan. Dia berjalan ke sebuah kedai pasar yang sudah rusak di mana seorang pria tua keriput sedang menumbuk bumbu dengan energi tenang yang aneh dari seseorang yang pasti pernah membunuh orang. Zeon mencoba berbasa-basi, tapi suasana di sana terasa salah, dan insting bertahan hidupnya mulai berteriak padanya untuk terus mengawasi orang tua ini. Di belakang konter, ada poster propaganda pudar bertuliskan, semoga kerja keras kita menerangi jiwa Neo, dengan gambar sekelompok penambang yang terlihat sangat bahagia. Pedagang tua itu, yang namanya Klexi, menyadari Zeon menatap poster itu dan bertanya apakah menurutnya gambar kecil pemerintah itu menginspirasi. Klexi segera mulai berbicara dengan teka-teki dan menjatuhkan berita mengejutkan bahwa kristal mana bukanlah apa yang sebenarnya memberi daya pada Neo Soul. Zeon, yang sudah mengambil tusuk sate daging dari pajangan dan mulai memakannya karena kelaparan, mendongak dan bertanya apa maksud perkataannya. Klexi menunjuk jarinya tepat ke wajah Zeon dengan senyum kecil yang menyeramkan dan menjelaskan sebuah rahasia besar. Tikus-tikus jalanan putus asa yang mereka kirim ke tambang adalah bahan bakarnya. Setelah satu kelompok habis terbakar, mereka hanya membawa lebih banyak sampah untuk menggantikan mereka. Itu cerita yang menakutkan, tapi Zeon tidak bergeming dan justru membalas bahwa di usianya, pria tua itu seharusnya bersiap untuk akhirat alih-alih memberikan ceramah kepada pendatang baru. Klexi
menertawakan wajahnya dan kemudian menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya dan bertanya bagaimana rasanya berada di dalam cacing pasir raksasa. Zeon terkejut bahwa rumor telah menyebar begitu cepat, tapi dia tidak peduli. Jagoan kita hanya mengangkat bahu dan berkata dia datang ke sini untuk mencari uang, bukan untuk mengobrol. Jadi, Klexi memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menarik dan menunjuk rak berdebu di belakang yang penuh dengan barang rongsokan berkarat dan kotak kardus. Zeon melihat dan langsung berpikir orang tua ini sudah gila karena itu benar-benar hanya tumpukan sampah. Tapi kemudian mata Klexi menjadi dingin. Kotak-kotak itu adalah sisa barang milik setiap penambang yang datang sebelum dia. Sebuah museum kecil berisi kenangan orang-orang mati. Dia menjelaskan bahwa setiap pendatang baru datang dengan laga tangguh, memegang erat kenang-kenangan dan harga diri mereka, tapi akhirnya rasa takut mati di dalam. Tambang yang gelap gulita menghancurkan mereka dan mereka mulai menjual semua yang mereka miliki, termasuk harga diri mereka, hanya untuk membeli satu hari lagi kesengsaraan. Kemudian mereka tetap mati dan dilupakan. Dia mengakhiri pidato motivasinya dengan memberitahu Zeon bahwa pria sejati meninggalkan warisan, dan sampah seperti dia hanya akan meninggalkan lebih banyak sampah. Zeon menghabiskan dagingnya, membanting tusuk sate kosong, dan bertanya berapa utangnya, mengharapkan harga normal. Seringai Klexi melebar, dan dia berkata, 10 sol. Zeon hampir tersedak. 10 sol untuk satu tusuk daging jalanan. Seolah makanan itu dibumbui dengan emas asli. Klexi mengingatkannya bahwa di lubang neraka bawah tanah, makanan adalah kemewahan, dan tusuk sate yang baru saja dia telan itu sepadan dengan setiap koinnya. Dan tepat saat Zeon akan melayangkan pukulan atas tagihan restoran terburuk di dunia itu, suasana di kedai itu mendadak mencekam. Dari bayang-bayang gak muncul sekelompok preman bersenjata memegang golok berkarat, kapak, dan pisau, menutup setiap jalan keluar. Namun Zeon tetap tidak menyerah. Dia membalas tatapan mereka dan berkata dia tidak akan membayar sepeser pun pada pencuri. Kemudian seorang algojo raksasa muncul di belakangnya dengan santai seperti kucene pertarungan bos. Klexi melipat tangannya, sangat menikmati momen ini dan bertanya pada Zeon apa langkah selanjutnya. Zeon mencoba bersikap tenang, mengatakan secara fisik mustahil bagi tahanan baru untuk memiliki uang sebanyak itu. Tapi si algojo meremasnya lebih kuat dan Zeon harus berpura-pura santai dan mengajak mereka bicara baik-baik. Klexi terkekeh dan mengatakan dia adalah pebisnis yang sangat masuk akal sebelum menunjuk tepat ke saku Zeon. Dia menginginkan kristal mana tingkat tinggi yang diselundupkan Zeon. Zeon terpaku karena bagaimana orang tua ini bisa tahu. Dia ingat semua yang dia lalui untuk menjaga kristal itu tetap aman. Dia mencoba satu hal terakhir, bertanya apakah dia bisa berutang dulu, tapi pria raksasa itu tidak mau dengar. Dia membenturkan kepala jagoan kita ke konter. Detik berikutnya, Zeon mengaktifkan kekuatannya. Tangan si raksasa terpental jauh. Semua orang di sekitarnya terkejut dan kemudian dia mengamuk melakukan serangan Aoi, memberitahu semua orang bahwa mereka hanyalah serangga di depannya. Luar biasa, bukan? Tapi dia hanya membayangkan dirinya dalam sebuah edit aura karena kenyataannya tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Si raksasa hanya memegangi kepalanya, bertanya apakah dia sedang melamun karena jagoan kita telah menatap kosong sepanjang waktu seperti orang bodoh. Zeon tersadar dari lamunan kecilnya dan berhitung cepat. Ya, dia punya kekuatan sekarang, tapi tubuhnya hancur dan sihir pasirnya pada dasarnya belum ada apa-apanya. Mencari masalah dengan seluruh sindikat sekarang hanya akan membuatnya terbunuh. Sangat mudah. Jadi, dia menghela napas, mengeluarkan kristal mana biru yang bercahaya, melemparkannya ke konter, dan menyuruh Klexi mengambilnya serta tersedak olehnya. Mata Klexi melebar karena batu ini sangat besar dan murni, jauh lebih baik daripada yang seharusnya dimiliki oleh pendatang baru. Tetap saja, dia menawar rendah, hanya menawarkan sekitar 100 sol. Zeon murka, mengatakan itu bernilai 3 kali lipat. Dan Klexi hanya tertawa, mengatakan hukum penawaran dan permintaan bekerja berbeda di sini, dan menyuruhnya mengumpankan diri ke cacing pasir jika tidak suka. Tanpa pilihan lain, Zeon membenturkan kepalanya sendiri ke konter karena frustrasi, berbisik pada dirinya sendiri, belum saatnya, belum waktunya. Saat dia mendoma kembali, dia berdarah dan menyeringai lalu berkata dengan dingin pada pencuri tua itu bahwa jika dia sudah dirampok, dia juga ingin bonus dari tumpukan barang rongsokan. Algojo raksasa yang berdiri di dekatnya menggeram badannya agar menjaga mulutnya karena seluruh pemukiman ini penuh dengan pencuri. Zeon menatap matanya dalam-dalam dan membalas, ya, aku sedang menatap pencuri yang paling besar sekarang. Klexi sebenarnya menghargai itu dan memberitahunya, baiklah, diskon untuk pendatang baru, ambil apa saja dari belakang. Jadi Zeon berjalan ke tumpukan barang rongsokan peninggalan orang-orang mati dan mulai menggali kotak, kain lap, dan bagian-bagian yang rusak tidak terlalu peduli. Klexi mengawasinya dari konter, menyadari anak ini memiliki kegigihan aneh yang biasanya hilang dari sebagian besar pekerja setelah beberapa lama. Tiba-tiba, Zeon menarik sebuah penyamaran konyol dari tumpukan itu, kacamata palsu dengan hidung dan kumis, dan memakainya di atas wajahnya yang berdarah dengan ekspresi datar. Klexi berkata jarang melihat orang mati yang berjalan dengan humor seperti itu. Kemudian ekspresi konyol Zeon langsung hilang. Sesuatu di bawah tumpukan besi berkarat menarik perhatiannya dan dia membeku. Klexi menyebutkan itu hanyalah barang antik tua yang ditinggalkan oleh beberapa karavan zaman dulu. Zeon tetap mengambilnya, masih mengenakan kacamata bodoh itu. Itu adalah jam pasir tua yang berat dan berornamen dengan debu berkilauan yang aneh di dalamnya, dan dia merasa sangat tertarik padanya. Dia memberitahu Klexi, ini bonusku. Klexi, yang mengira bocah itu tidak tahu apa yang benar-benar berharga, menepuk punggungnya dengan nada mengejek dan memanggilnya jenius karena memilih sampah yang tidak berguna. Zeon pergi membawa barangnya, tapi sebelum dia pergi, dia menolak
menoleh ke belakang dan menanyakan nama pria tua itu. Klexi berteriak membalas. Klexi tertawa seperti orang gila. Zeon meludah ke tanah dan berkata dia berharap tidak pernah melihat wajah keriput itu lagi. Klexi hanya terkekeh dan bergumam bahwa dia akan melihatnya jauh lebih cepat dari yang dia kira. Adegan berpindah ke malam hari dan jagoan kita sedang bersantai di kamarnya bermain dengan jam pasir di lantai di depannya. Dia memperkirakan punya waktu sekitar 10 menit sebelum pasirnya habis. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mencoba bermeditasi melewati trauma hari terburuk dalam hidupnya. Saat dia membuka mata, matanya bersinar kuning jingga, dan dia meraih jam pasir itu dan berkata, "Bergeraklah." Tidak ada yang terjadi. Pasir itu terus menetes seolah tidak bisa mendengarnya. Kecewa, dia mengira benda itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan pasirnya dan hanyalah dekorasi yang tidak berguna. Tapi saat menatapnya di samping mainan lama dan jam yang rusak, dia merasakan deja vu yang kuat. Seolah seseorang meninggalkan jam pasir ini di sini khusus untuk dia temukan, meskipun dia yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum dia sempat memproses hal itu, pintu kamarnya ditendang hingga terlepas dari engselnya. Masuklah seorang pria besar yang berteriak seperti orang gila. Dia membentak Zeon, bertanya mengapa dia belum ada di jalur penambangan. Dia kesal karena harus mencarinya secara pribadi. Zeon, yang tidak mau menyerah begitu saja, dengan tenang mengatakan namanya bukan bajingan, dan juga tidak ada yang memberitahunya kemana harus pergi. Langkah yang salah, kawan, karena Park Man-ho memutuskan bahwa itu tidak sopan padanya dan kemudian mulai menghajarnya habis-habisan. Dan kemudian Zeon nyaris tidak bisa bernapas karena semua pukulan dan tendangan itu. Akhirnya, bajingan itu bosan, mencampakkannya seperti sampah, dan menyuruhnya bangun dan mengikutinya jika ingin pukulan itu berhenti. Zeon menyeret dirinya bangun dengan tulang rusuk yang sakit dan menatap punggung pria itu, diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh pria ini dengan tangannya sendiri, apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lubang tambang sektor 3, sebuah kekacauan dari gerobak berkarat, rel besi, dan awan uap beracun. Seorang penambang tua dengan perlengkapan penuh bekas luka sedang menunggu, dan Park Man-ho menyuruhnya untuk mempersenjatai bajingan tidak berguna ini. Orang tua itu membantu Zeon mengenakan rompi oranye, memperingatkannya agar tidak menghilangkan atau merusak apapun karena setiap bagian dari peralatan dipotong dari gajinya, dan setiap kristal yang dia tambang adalah milik perusahaan. Zeon memakai helm dengan lampu kepala yang kotor, mencoba mencari tahu berapa gaji aslinya. Tiba-tiba, sebuah beliung menghantam tanah tepat di sebelah kepalanya. Park Man-ho berdiri di atasnya, berteriak bahwa beliung itu juga akan dipotong dari gajinya. Kemudian dia bertanya apakah Zeon butuh pelajaran cara mengayunkan tongkat dengan batu di ujungnya. Lalu dia menunjuk ke arah bagian tambang yang paling gelap dan mencurigakan dan berkata, "Lemparkan si idiot ini ke poros 972. Penambang tua itu menjadi pucat dan mencoba membantah bahwa poros 972 tidak stabil dan penuh dengan hal-hal berbahaya. Tapi Park Man-ho mengancam akan melemparnya ke sana sebagai gantinya. Jadi, patua itu hanya mengangguk ketakutan dan mulai menyeret Zeon menuju gerbang. Park Man-ho meneriakkan satu peringatan terakhir, memberitahunya jangan kembali ke atas tanpa batu mana atau dia akan membunuhnya. Zeon, yang sudah setengah mati, hanya bergumam, ya, persetan denganmu." Jadi, Zeon menuju ke bawah tambang bersama penambang tua ini. Dan pria itu dengan santai menceritakan bahwa Zeon datang tepat di hari terburuk yang mungkin terjadi karena seorang pria bernama Park Man-ho kehilangan segalanya saat berjudi semalam dan membutuhkan samsak tinju. Telinga Zeon langsung tegak mendengarnya. "Tunggu, ada perjudian di bawah sini?" Pak tua itu menjawab, "Ya," dan terus menjelaskan bahwa tingkat bawah pada dasarnya adalah daerah kumuh kedua. Perjudian ilegal, miras oplosan, obat-obatan, dan semacamnya, semuanya hanya untuk membuat para tahanan terlalu mabuk untuk membuat masalah. Pada dasarnya, kembaran jahat dari kota di atas. Lift berderit sepanjang. Perjalanan ke bawah seolah akan putus kapan saja, dan Zeon memegang beliungnya seolah dia tidak peduli sama sekali dengan semua ini. Sementara patua itu masih terus bercerita bahwa semua pukulan itu bukan masalah pribadi. Park Man-ho baru saja menghabiskan tabungan hidupnya untuk judi dan butuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Zeon mengeluk kulitnya terlalu lembut untuk kerja kasar, sama sekali tidak terganggu dengan apa yang akan terjadi. Kemudian lift tersentak berhenti di suatu tempat yang pada dasarnya tidak ada cahaya, dan penambang tua itu melangkah keluar dan berkata pelan, "Jangan khawatir soal lecet, Nat. Kau tidak akan berada di sini cukup lama." Zeon bergumam sesuatu seperti, "Jadi ini poros 972 yang terkenal itu." Dan seketika instingnya mulai berteriak bahwa ada yang salah. Dia bertanya apakah dia bisa menambang beberapa kristal dengan cepat dan menghubungi lewat radio saat selesai. Dan jawaban Pak Tua itu adalah mimpi buruk. "Kau tidak akan kembali." Lebih dari selusin orang telah menghilang di bawah sini dalam 2 minggu terakhir tanpa mayat dan tanpa penjelasan, termasuk 4 penambang berpengalaman yang sebenarnya dikenal secara pribadi oleh Pak Tua itu. Sebelum Zeon sempat memproses hal itu, lift tertutup rapat dan melesat kembali ke atas, meninggalkannya sendirian di kegelapan. Pak Tua itu melihat ke bawah melalui kisi-kisi, merasa bersalah, dan berkata, "Maafkan aku, Nak, dan terima kasih." Benar-benar berterima kasih padanya karena cukup bodoh untuk masuk ke jebakan maut sehingga orang lain tidak perlu melakukannya. Zeon tersadar seketika, dan dia mulai berteriak ke arah lubang lift, memohon agar orang itu tidak meninggalkannya di sana. Ketakutan itu berubah menjadi kemarahan murni dengan cepat. Zeon mengutuki Park Man-ho dan seluruh sistem sampah ini karena pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman mati padanya hanya karena seorang pria kaya tidak bisa berhenti berjudi. Dia kehilangan kendali dan menghantamkan beliungnya ke dinding gua, namun batu-batu itu jauh lebih keras daripada seharusnya, dan gelombang kejutnya merenggut alat itu dari tangannya dan membuatnya terbang ke jurang yang gelap gulita. Dia
Dia menerjang untuk menangkapnya dan tidak meraih apapun selain udara. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mulai melihat sekeliling. Dan saat itulah dia menyadari ini sama sekali bukan tambang biasa. Dia membatin, tempat apa ini? Karena kabut yang berputar-putar di sekitar sepatunya bukanlah debu. Itu adalah mana murni yang belum dimurnikan, sihir cair yang nyata. Begitu terkonsentrasi sehingga orang biasa akan mati karena kelebihan beban dalam hitungan detik. Dia melepas helmnya untuk melihat lebih jelas. Bertanya-tanya dari mana asal kebocoran semua kekuatan ini. Dia merangkak dalam kegelapan, meraba sepanjang lantai yang dingin dan bergerigi ini sampai lampu kepalanya menangkap sesuatu yang berbahan logam. Dia merasa lega sejenak, meraihnya, dan menyadari itu adalah beliumnya. Tapi kemudian wajahnya lesu karena gagannya patah menjadi dua. Dia bergumam sesuatu seperti, ya, setidaknya aku menemukannya. Mencoba melihat sisi. Di sisi lain, untuk sesaat dia benar-benar berpikir keberuntungannya mulai membaik. Ternyata tidak. Lantai di bawahnya hancur seketika dan pusaran energi merah tua yang masif merobek tepat di bawah kakinya. Matanya terbelalak saat kekuatan tak kasat mata menyeretnya jatuh ke dalam kehambaan yang bersinar. Ia terjatuh sambil berteriak, mencoba memahami apakah ini portal atau anomali sihir yang menelannya bulat-bulat. Helm dan beliung rusaknya ikut jatuh bersamanya. Berputar di kegelapan, lampu kepalanya berkedip sampai semuanya tertelan bayangan. Saat ia jatuh melalui kehambaan tanpa akhir ini, pikirannya mulai kacau karena ketiadaan gravitasi, dan semua kenangan masa kecil yang brutal kembali membanjirinya. Dia melihat dirinya sebagai bocah kurus yang kelaparan, ditelantarkan di tengah hujan, sementara orang dewasa berjalan melewatinya, bergumam bahwa tikus jalanan sepertinya tidak akan bertahan seminggu. Saat itu, yang ia inginkan hanyalah berada di suatu tempat tanpa rasa lapar yang terus menderogotinya. Dia ingat pernah mencuri secuil daging dari kedai pasar suatu musim dingin, dan tulangnya dipatahkan oleh serikat pedagang sebagai hukuman untuk itu. Kenangan lain muncul, berlari melewati ganggang berhujan dengan masa mengejarnya, berteriak bahwa hidupnya yang menyedihkan akan berakhir di sana, dan yang ia inginkan hanyalah melamun tentang masa depan yang normal seperti anak lainnya. Meskipun hidupnya, setidaknya tidak ada yang memburunya secara aktif. Tapi kemudian hal itu pun terjadi. Yang diinginkan Zeon hanyalah hidup normal dengan tanpa kematian yang terus membayanginya. Hal paling sederhana di dunia, kecuali baginya, itu selalu menjadi fantasi yang mustahil. Semua rasa sakit itu menyulut kebencian yang buruk di dadanya. Dan saat itu juga, benturan terjadi. Zeon tersentak bangun, tersengal-sengal, tengkurap di atas batu terbakar yang retak, uap tebal membakar paru-parunya di setiap helaan napas. Dia menyeret dirinya bangun, memegang kepalanya yang berdenyut, dan mencoba mencari tahu di mana sebenarnya dia berada. Udara terasa mencekik, panas menyengat, dan lembab yang tak tertahankan. Dia menyentuh tanah dan jari-jarinya berlumuran bubuk abu-abu halus, dan dia menyadarinya. Ini bukan tanah, ini adalah abu vulkanik sungguhan. Dia menyeka darah dan keringat dari wajahnya, mendongak, dan matanya terbelalak ketakutan saat pemandangan itu menampakkan dirinya melalui asap, danau lava, sungai, batuan cair, dan kolom api masif yang menderu ke langit. Jagoan kita baru saja dijatuhkan tepat ke tengah-tengah dumeon vulkanik aktif. Jadi, saat Zeon sedang memproses semua ini, dia melihat ke tangannya, dan tangannya mengeluarkan percikan oranye seperti kembang api rusak karena suhu di tempat ini berada di antara matang sedang dan sangat matang. Dia merunduk di balik batu untuk mengatur napas dan melakukan pemeriksaan wajib protagonis isekai. Bukan, ini bukan mimpi, bukan halusinasi demam. Ini adalah dumeon aktif yang nyata, dan dia benar-benar akan mati di dalamnya. Tangannya menghitam karena kotoran vulkanik. Paru-parunya seolah terkelupas oleh belerang, dan dia pikir jika dia berdiri diam lebih lama lagi, paru-parunya akan mencair. Jadi dia mengencangkan sepatunya, merobek bagian dari kemejanya, mengikatnya di wajahnya, dan menunjukkan tatapan mata dingin khas protagonis. Kalian tahu kan, tatapan, aku akan melakukan speedrun di level neraka ini. Dia memindai melalui asap dan melihat gunung tertinggi di seluruh gua dan memutuskan, ya, itu tiketnya. Jadi kesanalah dia pergi. Dia mulai berlari, menendang abu, dan mulai meneriakkan kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri. Di tengah jalan, yang merupakan sifat kepribadian yang tidak aku duga. Tapi disinilah kita. Dia di sini meneriakkan namanya sendiri dan bersumpah tidak akan pernah menyerah. Kayak, bung, gak ada yang nanya. Simpan oksigenmu. Dia melompati retakan di tanah dan seketika keraknya runtuh di bawahnya karena alam semesta membencinya secara spesifik. Dan dia hampir jatuh langsung ke dalam lubang api tanpa dasar sebelum mencengkeram jari-jarinya ke langkan. Kemudian dalam satu tarikan napas yang sama, dia melakukan putaran akrobatik di udara untuk menghindari geser lava yang meletus dari tanah dan entah bagaimana berhasil menepukkan tangan kerak batu yang membara dan menyeret dirinya ke atas. Dia ambruk di sisi lain, tersengal-sengal dan melakukan gerakan klasik anime memukul tanah karena dia sangat marah. Dia mulai memati pria bermarga Park itu dan bersumpah-sumpah darah bahwa dia secara pribadi akan menghabisi pria ini begitu dia keluar. Kemudian dia tersadar di tengah amukannya karena dia menyadari kemarahan itu secara harfiah memasaknya lebih cepat. Kemarahan meningkatkan suhu tubuh yang di dalam dungan lava pada dasarnya adalah serangan pada diri sendiri. Sedikit kecerdasan luar biasa dari Zeon. Hormat, dia bangun, menyuruh dirinya untuk berhenti berpikir berlebihan dan hanya lari. Dan tentu saja, tepat di puncak lompatan berikutnya, tergantung tak berdaya di udara tanpa pilihan. Tanah di bawahnya terbelah, dan mulut raksasa seukuran gedung mencoba memakannya bulat-bulat. Raksasa batu besar yang terbuat dari batu hitam dan urat magma yang bersinar meledak dari kedalaman, menghantam
dindingnya rai, dan memicu longsoran batu dan api seperti mesin pinball terburuk di dunia. Kepala makhluk itu muncul dari api, mata yang bersinar terkunci pada Zeon, magma menetes dari taring batunya. Zeon bereaksi dengan insting murni dan melemparkan lengannya ke depan dan abu vulkanik di udara mematuhinya. Abu itu berputar untuk meredam hantaman yang datang. Dan di tengah kepanikan, jagoan kita menyadari, jadi, dugaanku benar. Aku juga bisa mengendalikan abu vulkanik dengan itu. Dia mendarat keras di langkan sempit itu, menghindari serangan dan jatuh tersungkur di atas batu. Dan kemudian masalah yang sebenarnya menghantamnya. Bukan monster batu raksasa itu, tapi dia benar-benar tidak bisa bernapas. Hidungnya terbakar, dadanya sesak. Udara itu sendiri mencoba membunuhnya lebih keras daripada si bos. Dan untuk sesaat, terbaring di sana dalam kegelapan, dia benar-benar berpikir parit ini adalah tempat dia mati. Kemudian dia bergumam keras kepada siapapun bahwa akan sangat tidak adil mati di dalam lubang sebelum dia sempat punya pacar. Dengan itu, dia menghentakkan kakinya, menolak membiarkan kakinya menyerah. Tepat saat itu, sebuah mulut besar yang terbakar terbuka di dalam lautan lava, memancarkan aura yang begitu berat hingga Zeon nyaris tidak bisa berdiri. Dia mengangkat tangannya, berteriak, dan kemudian sebuah suara mengejek yang geli terdengar santai melalui kobaran api. Suara itu berkata, "HM, bocah ini punya kemampuan yang cukup menarik." Zeon berputar mencoba mencari tahu siapa yang sedang berbicara di dalam gunung berapi aktif. Dan kemudian dari langit-langit gua yang tinggi, sebuah siluet manusia jatuh begitu saja. Itu adalah seorang pria tua yang tersenyum, jatuh dari langit seolah sedang berjalan-jalan di taman. Dia menghantam tanah dengan dampak yang memicu gelombang kejut dari batu dan debu yang hancur. Dan Zeon hanya menatap seperti tarikan gacha macam apa ini. Sementara itu, pria tua itu masih dalam posisi mendarat ala superhero. Dan saat dia menghantam tanah, dia meninggalkan kawah penuh, membuat Zeon terpental seperti boneka kain langsung ke dinding. Bravo pasti telah mencapai max 3 pada benturan karena gendang telinga Zeon pecah, berdenging sangat parah, dia tidak bisa mendengar apapun. Debu mereda. Zeon menyeret dirinya bangun, menyeka kotoran dari matanya, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi pada monster magma itu dan siapa sebenarnya pria tua ini. Monster itu pada dasarnya sudah tamat sekarang, dan pria tua itu terlihat sesantai siapapun. Bahkan tidak ada goresan padanya. Zeon langsung menyadarinya. Orang ini bukan awakenet biasa. Dia berada di tingkatan menakutkan yang sama sekali berbeda. Kemudian pria tua itu menoleh, mengunci mata merah tua itu padanya, dan rasanya seperti dirontgen oleh iblis. Aura merah mengalir darinya. Satu langkah pelan ke depan, dan lantai batu retak di bawah sepatunya, dan dia bertanya, "Siapa kau?" Dengan ancaman yang cukup untuk menghentikan jantung Zeon. Zeon membeku. Pria tua itu tersenyum mematikan dan berkata, "Jawab, sebelum aku hitung sampai 3, lalu mulai menghitung. 3, 2, dan tekanan di udara berlipat ganda setiap detiknya. Zeon benar-benar bisa melihat pantulang ketakutannya sendiri di mata temannya ini, yang sudah siap untuk menghabisinya. Kemudian pria tua itu melanjutkan, "Kesempatan terakhir. Kau benar-benar tetap diam?" Zeon mencoba berbicara dan hanya terbata-bata, benar-benar hancur oleh nafsu membunuh yang terpancar dari pria ini. Pria tua itu menunjuk ke arahnya, berkata, "Selesai." Menyadari telinga Zeon baru saja mulai berfungsi lagi, dan dengan dingin berkata, "Mati." Satu kata itu membuat Zeon tidak lagi membeku di detik terakhir, dan dia mulai berteriak demi nyawanya, meneriakkan namanya. "Aku Zeon, namaku Zeon." Pria tua itu berhenti, mengeluarkan tawa mengejek kecil, dan berkata, "Nama yang bodoh." Zeon hanya berdiri di sana membalas tatapan itu, takut dan marah dalam ukuran yang sama ketika tiba-tiba udara di antara mereka melengkung, dan energi merah pekat ini membungkus mereka berdua, dan pria tua itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Deodin. Zeon mengusap pelipisnya saat ini, benar-benar lelah dengan hidup, seperti, "Kenapa kau terus mengancam akan membunuhku, dan juga memanggilku bodoh tanpa alasan?" Daden menunduk padanya dengan campuran rasa kasihan dan penghinaan yang sempurna dan benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata mereka berdua jatuh ke dalam sesuatu yang disebut Desner, pada dasarnya jebakan spasial. Ketika sebuah Dumion mengalami kelebihan beban mana, semua energi kosmik ekstra itu merobek celah dan menyedot makhluk hidup apapun di dekatnya ke dalam kehampaan. Itulah yang terjadi pada mereka berdua. Zeon berteriak dalam hati karena tentu saja ini keberuntungannya. Tentu saja, entah bagaimana dia berakhir di lubang terlupakan yang sebenarnya saat dia sedang kalut dan memaki Parmanho di kepalanya. Daiton dengan santai memanggilnya idiot lagi, tapi kali ini jagoan kita membentak dan dia berkata, "Berhenti menghinaku, Pak Tua." Daden jelas mengabaikan itu sepenuhnya, menerjang maju dengan kecepatan gila, mencengkeram wajah Zeon dengan genggaman penghancur tulang, dan menyuruhnya untuk memompa mana ke matanya dan benar-benar melihat apa yang ada di sekitarnya. Zeon mencoba menarik diri, melihat satu tatapan dari kakek itu, dan langsung menyerah dan mulai menyalurkan mana ke matanya. Daden menyuruhnya untuk melepaskan penglihatan normalnya dan melihat mana sebagai gantinya. Dan kemudian seluruh penglihatan Zeon terkelupas. Gua itu memudar, dan dia tiba-tiba melihat struktur energi yang sebenarnya dari segala sesuatu di sekitarnya. Dan dia hampir berhenti bernapas di tempat karena ada sesuatu di sana. Daden berkata, "Selamat, kau telah diintai oleh seekor naga pasir merah." Kemudian dia mulai menjelaskan bagaimana makhluk ini memiliki kamuflase sihir dan orang-orang yang bertemu dengannya biasanya dimakan bahkan sebelum mereka menyadari makhluk itu ada di sana. Zeon hanya
matanya bergidik karena dia telah berdiri tepat di bawah hidung makhluk ini sepanjang waktu tanpa menangkap satupun petunjuk. Dan jika pria tua aneh ini tidak muncul untuk bertarung, dia pasti sudah jadi kotoran naga sekarang. Jadi Zeon hanya duduk dengan campuran rasa lega dan frustrasi, menyadari orang asing yang menakutkan ini telah menyelamatkan nyawanya 2 kali dalam waktu sekitar 2 menit saja. Menatap Dayton, bertanya-tanya kekuatan gila macam apa yang tersembunyi di balik semua rambut liar itu. Dan karena dia adalah dirinya sendiri, dia bertanya dengan hati-hati, "Hei, siapa namamu?" Daden perlahan memutar kepalanya, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata, "Apa kau? Aku baru saja memberitahumu namaku Daden." Zeon panik dan mencoba meralat seperti, Tidak, Pak Tua. Aku bertanya tentang kekuatanmu, dan juga di mana sebenarnya kita." Daden memberitahunya, ini adalah Dumyeon, dan ini adalah tempat perburuan pribadinya. Kemudian tertawa seperti orang gila, dan menyuruh Zeon untuk menggunakan mata awakenet barunya yang mengkilap dan mencari tahu sendiri. Semuanya menjadi putih. Telinga Zeon berdening sangat parah hingga dia mengira dia sudah tuli. Dan ketika asapnya hilang, dia hanya duduk di sana seperti, "Ada apa denganmu? Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini?" Dan tentu saja, tepat jadwal, sekawanan besar burung yang terbungkus api menukik keluar dari langit-langit langsung ke arahnya seperti misil api. Pria tua itu, sementara itu, sedang santai. Dengan santai berkata, "Jika kau benar-benar berharga sebagai seorang awakenet, kau akan bertahan hidup sendiri. Jangan menatapku minta bantuan." Burung-burung api ini bergerak terlalu cepat. Zeon bahkan tidak bisa melihat mereka. Mereka hanya berupa bayangan dan kilatan petir merah yang melesat di sekitar. Dan dia memaki. Pria tua itu pelan sambil mencoba menahan semacam posisi bertarung. Satu burung menyerempet pipinya dan membakar kulitnya. Dia menghindar seperti orang gila. Tapi gua itu pada dasarnya adalah lampu strobo dari percikan dan serangan tukik dan tidak ada ruang untuk berpikir. Melarikan diri bukan pilihan. Dia terkepung di semua sisi. Dan entah kenapa, makhluk-makhluk ini terus menghantam sisi kirinya berulang kali. Dia mengayunkan tangan untuk menepis satu dan langsung menerima 3 hantaman lagi di tulang rusuknya. Darah mengalir di wajahnya, luka di mana-mana, dan akhirnya dia menyadarinya. Pasirnya tidak bisa mengimbangi. Matanya tidak bisa mengimbangi. Dia akan mati di gua ini. Dan di atas itu, otaknya kacau karena pria tua itu telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Dan dia di tengah babak belur memikirkannya. Dan pria tua itu memilih saat yang tepat ini untuk menyela, berkata, "Kau hanya akan berbaring dan mati atau benar-benar melawan." Memanggilnya bocah menyedihkan. Memberitahunya bahwa dia tidak tahu cara menggunakan kekuatannya sendiri. Telinga Zeon berdenging. Darah benar-benar menetes dari matanya sekarang. Dan satu pikiran terkunci. Dia harus melihat apa yang tidak bisa dia lihat. Den berteriak melalui api. "Berhenti menggunakan mata manusia lemahimu. Dorong manamu langsung ke saraf. Bersihkan." Pada dasarnya, matikan penglihatan manusia dan nyalakan versi awakenet. Zeon berkonsentrasi begitu keras hingga rasanya tengkoraknya akan pecah dan mata kirinya menyala keemasan. Darah mengalir di pipinya. Sekarang dia bisa merasakan mananya. Tiba-tiba, dia bisa melewati serangan yang bahkan tidak bisa dia lihat 30 detik yang lalu, membalas dengan waktu yang sempurna. Dan, di suatu tempat di belakang kepalanya, dia berpikir, "Tunggu, apa tua bangka ini merencanakan semua ini saat dia melemparku ke sini?" Dan kemudian tentu saja karena keadaan belum cukup panas, sebuah monster unit absolut keluar dari kegelapan dan rahang Zeon ternganga saat dia akhirnya melihat apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Dumyeon ini. Dan bahkan tidak khawatir sedikit pun. Pria itu hanya melemparkan dirinya ke arah monster itu, tertawa terbahak-bahak, berkata, "Sudah lama aku tidak sesemangat ini." Dengan itu, Daden menerjang monster ini, siap untuk pertarungan yang bagus. Dan itu adalah kekecewaan terbesar abad ini. Karena si kakek membelah makhluk itu menjadi 2 dengan satu ayunan. Dia hanya berjalan menjauh dari mayat yang masih berkedut itu, mengeluh bahwa dia nyaris tidak berkeringat. Kemudian dia masuk ke mode kakek sepenuhnya. Bercerita tentang bagaimana di zamannya, monster benar-benar memberikan perlawanan. Zeon, sementara itu, berdiri di sana melihat kadal besar yang menakutkan itu terbelah seperti hari Selasa biasa, merasa benar-benar kasihan pada makhluk itu, dan dia mengeluarkan tawa lelah pada pilihan hidupnya sendiri karena dia benar-benar kehabisan tenaga. Kemudian entah dari mana, gelombang kejut menghantamnya begitu keras hingga dia jatuh berlutut dan muntah di tempat. Dia menyeka mulutnya dan bertanya kepada pria tua itu apa itu tadi. Dan Daden berkata, "Oh, itu tadi cuma bos Dumyeon yang sedang berdehem. Setiap Dumyeon punya bos terakhir, dan bos inilah alasan utama dia menyeret dirinya ke sini." Tepat saat itu, seekor Crimson Drake liar muncul. Zeon mendengar Drake dan langsung bersemangat seperti, "Tunggu, apakah itu naga?" Dan si pria tua menghancurkan mimpinya seketika. "Bukan, itu Drake, peringkat B." Dan dia sebenarnya kesal karena datang jauh-jauh ke sini untuk peringkat B dan bukannya naga asli. Tapi makhluk ini tidak main-main. Ia terbungkus dalam medan pelindung yang bersinar. Kalian tahu aturannya. Aura merah berarti pertarungan jarak dekat. Biru berarti tipe sihir. Drake ini bersinar biru. Dan melihat itu, jagoan kita merasa ini terlalu curang. Tapi si Drake tidak berhenti untuk mendengarnya mengeluh dan langsung melepaskan tembakan. Sementara itu, pria tua itu melesat langsung ke sumber api dan menghunjamkan pedangnya tepat ke tengkorak si Drake. Drake itu mengibaskannya dan membalas dengan cakarnya. Meskipun begitu, Don mencoba membalas dengan pedangnya, dan si Drake sebenarnya menangkap pedang itu di tengah ayunan. Sekarang ia menangkapnya. Ia membuka mulutnya untuk menyemburkan api jarak dekat agar si kakek tinggal kenangan, tapi Dot menjangkau dan hanya mengatupkan rahang makhluk itu, memerangkap apinya sendiri di dalam wajahnya. Dia bertanya dengan santai, "Apa itu sakit? Jangan khawatir, ini terakhir kalinya kau merasakan apapun." Dan kemudian dia kembali bekerja, menyatakan bahwa hari ini secara resmi adalah hari terakhir si Drake berada di atas tanah. Zeon, sementara itu, berlari demi nyawanya. Dia terjebak dalam baku tembak dari pertarungan yang tingkatannya jauh di
atasnya sehingga dia bahkan tidak bisa menemukan pijakan untuk membela diri. Jadi, dia membangun dinding pasir di belakangnya untuk mencoba menahan gelombang kejut yang datang dan berteriak pada keduanya untuk tolong pindahkan pertandingan MMA mereka ke tempat lain. Bertanya-tanya dengan suara keras bagaimana gelombang kejut ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kakek, di sisi lain, sedang bersenang-senang, terbahak-bahak menunggangi si Drake dan mengatakan rasanya seperti berada di taman hiburan. Dan kemudian gelombang kejut lainnya datang terlalu cepat untuk bisa dia hindari. Dan Zeon langsung tahu bahwa dia tamat. Itu melontarkannya melintasi arena. Dia mendarat seperti karung basah dan terlempar langsung ke arah magma. Dan si malang itu hanya terbaring membeku di sana, menyadari dia akan mati sebagai pecundang menyedihkan yang bahkan tidak pernah punya pacar. Kemudian adegan berpindah kembali ke pria tua itu dan dia masih menindas si Drake, menyebutnya memalukan bagi bos monster di mana-mana dan secara umum memanggangnya hingga hancur. Drake itu, yang maklum merasa kesal, mengisi daya serangan napas lainnya. Deodin hanya tersenyum. Dia benar-benar senang bahwa si lemah itu punya sesuatu yang pedas tersisa di tangannya. Sinar itu merobek segalanya, semakin besar saat bergerak, benar-benar meluluhlantakkan pemandangan. Ketika si Drake akhirnya berhenti, ia yakin kakek tua itu sudah menjadi bumbu masakan. Kemudian ia mendengar suara di belakangnya berkata, "Kau mencari seseorang?" Dan itulah saat tepat si Drake menyadari bahwa ia sudah tamat. Ia mengaum, berputar, dan di sana ada Dawan yang sedang berjongkok santai di punggungnya dengan pedangnya tertancap sedalam 1 meter penuh ke dalam makhluk itu. Dia dengan tenang menjelaskan dia sudah memburu Crimson Drake sejak lama karena dia butuh jantungnya untuk pedang crayonnya agar naik level. Malang bagi naga itu, tapi hei, pengorbanan. Dia mendorong bilah pedang lebih dalam, memompanya penuh sihir, dan binatang malang itu meronta-ronta. Sekarang sementara crayon mulai bersinar dengan aura merah pekat yang besar. Daden menatap pedangnya, merasa puas, membisikkan kata-kata manis padanya. Sampai Zeon menyela untuk bertanya kenapa dia bicara pada senjata seperti orang gila. Pria tua itu benar-benar terkejut sih, kecil itu masih bernapas. Zeon menjelaskan dia hampir saja mati ketika lantainya runtuh dan dia nyaris saja menjadi matang sedang. Tapi di saat-saat terakhir, Ki menggunakan manipulasi pasirnya untuk membuat bantalan di tengah jatuh dan menyelamatkan dirinya agar tidak menjadi saus tomat manusia. Dia nyaris tidak percaya betapa hebatnya dia dalam hal tidak mati dan memberikan pujian kepada seorang gila tertentu yang gelombang kejutnya telah melatih refleksnya mau tidak mau. Daden sedikit terkesan tapi langsung beralih. Karena ada masalah yang lebih besar. Dungeon ini menutup sekarang setelah bosnya mati. Dia mencengkeram ke meja Zeon dan memberitahunya bahwa mereka harus pergi. Zeon bingung dengan perlakuan kasar itu. Kemudian pria tua itu mulai tertawa, berpikir dalam hati apa yang akan dia lakukan. Kemudian tanpa peringatan, dia melempar Zeon ke dalam retakan hitam kecil yang terbuka di udara dan dengan santai berkata, "Sampai jumpa, jagoan kita." Meneriakan setiap makian yang dia tahu dan menyatakan bahwa Daden secara resmi lebih buruk daripada si bajingan Parkman itu. Sedetik kemudian, dia terlempar keluar di sisi lain. Terguling di atas pasir seperti sekarung cucian dan terbaring di sana meludahkan pasir dari mulutnya, bertanya-tanya di mana sebenarnya dia sekarang. Daiton menjelaskan mereka ada di permukaan, karena saat bos Dungeon mati, celah keluar kecil ini terbuka, secara gratis. Zeon, yang masih memakan pasir, mengeluh bahwa mereka bisa saja, tahu kan, keluar seperti orang normal bukannya dilempar seperti sampah. Pria tua itu akhirnya membentak dan berbicara serius. "Ya, kekuatan pasirmu keren, tapi saat ini kau lebih tidak berguna daripada pisau tumpul. Jadi, ini pilihanmu, bocah. Pintu nomor 1, pergi ke selatan ke kota New Seoul dan kembali. Menjadi orang bukan siapa-siapa dari kasta rendah seperti biasanya. Pintu nomor 2, yang menyenangkan. Ikut dengannya dan dilatih secara pribadi dari seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa menjadi orang bodoh yang lebih kuat dan lebih cepat." Zeon, yang maklum merasa curiga, bertanya apa maksud dari mengikutinya dan berapa lama hal ini akan berlangsung. Daden mengangkat bahu dan mengaku tidak tahu. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa berdekade-dekade. Kemudian dia sekali lagi bertanya pada jagoan kita apa yang akan dia lakukan. Dia bisa kembali ke hidupnya yang membosankan sebagai bukan siapa-siapa, atau dia bisa memilih jalan di mana dia pada dasarnya melakukan speedrun hidup dengan peluang 99% mati di tengah jalan. Tapi jika dia bertahan, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Saat pria tua itu memberinya pilihan, seringai mania kembali muncul di wajah jagoan kita. Dia berdiri, menoleh ke Daden, dan berkata, "Pak tua, apa kau benar-benar sudah hilang akal? Apa kau benar-benar memintaku meninggalkan kehidupan yang sepenuhnya aman dan mewah dan mengikuti kakek tua bau melewati gurun yang terbakar tanpa jaminan apapun, terutama saat kakek bisa saja mati karena usia tua kapan saja?" Daden, tanpa melewatkan satu ketukan pun, menjawab, "Ya, kira-kira begitu. Itulah tepatnya yang aku harapkan." Zeon mengeluarkan helaan napas teatrikal yang berat seolah dia sedang membuat keputusan tersulit dalam hidupnya, lalu tetap setuju. Dia kemudian memutar pidato ini tentang bagaimana setiap kali seseorang membuatnya kesal, dia harus menyelesaikannya dan mengakui Daden saat ini ada dalam daftar balas dendam itu. Tepat setelah memujinya sebagai orang terkuat yang pernah dia temui dan mungkin akan pernah dia temui, Bung ini pada dasarnya berkata, "Aku membencimu. Tolong, latih aku agar aku bisa menghajar pantat tuamu." Pria tua itu memotongnya di tengah monolog untuk bertanya apakah semua kepercayaan diri itu berarti dia hanya bersemangat untuk mati muda. Zeon mengepalkan tinjunya dan menyatakan dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Respon Daden, "Ya, itu adalah tiket satu arah menuju kuburan. Teruslah berjalan, bodoh. Perjalanan kita masih jauh." Beralih ke beberapa jam kemudian dan Zeon basah kuyup oleh keringat, menyeret dirinya melalui pasir seperti karakter Sims dengan baterai 1%. Dia berseru meminta kakek untuk melambat karena mereka sudah berjalan selama 6 jam. Tapi pria tua itu terus
berjalan dalam diam sepenuhnya. Zeon mulai meneriaki dirinya sendiri, berkata, aku bukan remaja emosian. Kenapa aku harus berurusan dengan perubahan suasana hati ini? Sementara itu, panasnya menghancurkannya dan pasir yang gembur membuat setiap langkah terasa seperti latihan beban kaki di gym neraka. Dia mulai benar-benar mengkhawatirkan serangan panas. Tepat saat dia akan menyerah, Daden akhirnya menatapnya seolah dia telah menunggu momen tepat ini dan memanggilnya orang bodoh yang bahkan tidak bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya sendiri. Zeon bingung dan si pria tua mengingatkannya, Bung, kau adalah pengguna manipulasi pasir. Kau kesulitan berjalan di atas pasir. Apa kau mendengar dirimu sendiri? Zeon mencoba membela diri dengan alasan klasik, aku baru saja bangkit. Aku hanya kelas FF. Dan langsung meledak. Dia mencengkeram kerahnya dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir orang lain terlahir sebagai kelas S sementara dia sendiri mendapat kartu yang buruk. Dan apa kau benar-benar akan menyerah karena kau pikir alam semesta tidak memberkatimu? Kemudian dia menjatuhkannya kembali ke pasir dan menyuruhnya mencari jalan keluar sendiri karena tidak ada yang lebih tahu kekuatannya selain dirinya sendiri. Saat Zeon sedang berpikir, Patua itu mungkin benar-benar mentor sejati. Dan tiba-tiba mulai berteriak lagi bahwa dia akan mati jika tidak bisa memecahkannya. Berakhir sudah arc mentor yang bijak itu. Zeon menggelengkan kepala dan benar-benar mulai berpikir. Dia tahu jangkauan kendali pasirnya adalah sekitar 5 meter dan pasir di luar sini hanya setinggi mata kaki. Jadi jika dia bisa memadatkan pasir di bawah kakinya menjadi sesuatu yang padat, berjalan akan jauh lebih mudah. Dia mencobanya dan ternyata berhasil. Gurun itu tiba-tiba terasa seperti jalan aspal, tapi kemudian bermananya mulai terkuras gila-gilaan dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus begini selamanya. Jadi, dia beralih ke rencana B dan memompamana ke kakinya sebagai gantinya, yang ternyata juga berhasil. Sementara itu, dan diam-diam tersenyum sendiri, mengenang masa mudanya yang energi. Karena terlepas dari keluhan Zeon yang terus-menerus tentang menjadi kelas F, si Patua bisa tahu bahwa kontrol mana dan potensinya dengan mudah berada di tingkat E atau D. Dia melihat potensi dalam bocah kita. Tepat saat itu, Zeon menemukan trik lain bahwa dia bisa mengendalikan pasir yang menyentuh kakinya secara khusus dan berlari mendatangi Dana, menyombongkan betapa mudahnya berjalan sekarang. Kemudian, si kawan ini menjadi terlalu sombong dan mengacungkan jari tengah kepada si kakek sambil menyuruhnya mencoba menyamai kecepatannya. Sebagai tanggapan, si Patua memukul kepalanya cukup keras hingga wajahnya tersungkur ke pasir dan menyuruhnya berhenti. Membuang-buang waktu pada omong kosong yang tidak berguna kecuali dia ingin mati seketika. Zeon, sementara itu, sudah pingsan bahkan sebelum menyentuh tanah. Jadi, bocah kita terbangun beberapa jam kemudian dengan wajah menghadap ke pasir, kotoran menempel di pipinya, dan di sana ada Dana yang sedang mengunyah dendeng sapi seolah-olah mereka sedang piknik. Si Patua berkata, sudah waktunya kau bangun. Nak, menyeret pantat pingsanmu melintasi gurun benar-benar merepotkan. Anak, kita mencoba untuk duduk dan segera menyesali setiap pilihan hidupnya. Seluruh tubuhnya adalah satu memar raksasa. Dana melemparkannya sepotong dendeng dan menyuruhnya diam serta mendengarkan cerita dari masa lalu yang indah. Dulu, katanya menjadi lemah tidak otomatis membuatmu terbunuh dan melindungi yang lemah sebenarnya dianggap sebagai hal yang mulia. Dunia itu sudah lama hilang sekarang dan kau bisa tahu. Si Patua merindukannya. Kemudian waktu bercerita berakhir secepat saat dimulai dan dia menyuruh bocah itu bergerak kecuali dia suka mati. Anak kita hanya mendengarkan dengan diam bukannya menjawab untuk sekali ini dan si Patua menghadiahi dia dengan sepotong dendeng lagi. Melihat Danan makan, dia memperhatikan sesuatu. Didi kuno yang keriput itu sedang mengunyah dendeng tanpa masalah. Ternyata triknya adalah kau melunakannya. Dengan air liur terlebih dahulu, baru digigit. Dia pun menyadari bahwa si Patua tidak hanya memberinya makan. Dia mengajarinya cara agar tidak mati di sini. Beri seseorang ikan, ajari dia cara memancing, dan semacamnya. Mereka berangkat lagi di bawah langit malam. Anak kita terus memohon lebih banyak dendeng. Dan Dana terus menyuruhnya tutup mulut. Kemudian hawa dingin masuk dan Zeon bersin-bersin hingga paru-parunya mau copot, menggigil seperti mesin cuci. Rusak sementara si Patua santai saja seolah sedang berada di pantai di Hawaii. Sementara itu, bocah kita masih tidak mengerti mengapa kakek terus mengobrol panjang lebar dengan pedangnya. Kemudian rasa haus menyerang dan dia meminta air. Si Patua memeras kemejanya dan menenggak seluruh botol air di depannya. Zeon mengutuknya dalam hati, berpikir betapa bajingan tua ini menyimpan pengetahuan penting untuk dirinya sendiri. Jadi kau bisa memeras embun dan meminum air yang terkumpul di pakaianmu. Mungkin bagus jika tahu hal ini lebih awal. Jadi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menjilat tetesan embun dari lengannya sendiri. Saat dia melakukan itu, Dabian memanggilnya bodoh dan bocah kita menjawab balik. Bukan bodoh, tapi tolol. Si Patua mengabaikannya sepenuhnya dan menyuruhnya diam serta merasakan sekelilingnya. Dia menjadi tenang dan benar-benar mencoba. Getaran samar datang dari berbagai arah. Sebelum dia sempat berkedip, ada ratusan mata yang bersinar membentuk lingkaran di sekitar mereka. Kakek menjelaskan bahwa mereka adalah hiena bertanduk. Biasanya makhluk ini aktif di malam hari, tapi si kawan ini tertangkap saat fajar. Sungguh tidak beruntung. Davian bertanya dengan santai, kau bisa menanganinya atau butuh bantuan ayahmu? Dan kegilaan itu telah jelas menular karena anak kita tertawa dan mengatakan dia tidak butuh bantuan dari orang tua gila. Dia mulai memanipulasi pasir. Pertama,
lama, peluru pasir menembus langsung tengkorak hiena. Kemudian dia memunculkan duri raksasa dari tanah dan menciptakan zona pembunuhan instan. Namun segera, kelelahan mana menyusul dengan cepat. Saat ini, bocah kita menyadari bahwa kekuatan mentah saja tidak cukup. Dia perlu menjadi lebih cerdas dalam hal ini. Di tengah pemikirannya untuk mengeluarkan peluru pasir lainnya, seekor hiena menerjang dan menggigit lengannya. Dia mengibaskannya, tetapi lengannya sekarang penuh lubang seperti SpongeBob. Dan itulah momen eurikanya. Lubang-lubang itu baru saja mengajarinya cara paling efisien mana untuk membentuk pasirnya. Dia mematung, kawanan itu menyerang, dan tepat sebelum mereka mencapainya, dia melepaskan teknik baru. Ratusan paku pasir setajam jarum yang sangat tipis meletus dari tanah sekaligus dan menusuk setiap monster dalam satu gerakan. Tiba-tiba, kita mendapati banyak kebab hiena ukuran pesta. Dan melihat ini, anak kita langsung tertawa terbahak-bahak, persis seperti gurunya yang gila. Jadi, sekarang setelah dia memahaminya, Zeon melakukan perhitungan di tengah pertarungan. Seluruh filosofinya adalah mati tetaplah mati. Tidak masalah jika kepala mereka pecah atau mereka terkena pukulan telak. Jadi mengapa membuang mana untuk poin gaya? Karena mana pada dasarnya adalah bar kesehatanmu di sini. Bakar itu untuk omong kosong dan kau sedang melakukan speedrun menuju kuburan prematur. Jadi dia merasa sangat sombong tentang jebakan durinya yang menusuk lubang bersih melalui hiena. Efisiensi puncak. Dia berpikir patua itu mungkin sedang berjuang melawan satu musuh pada satu waktu seperti orang kolot. Kemudian dia berbalik untuk memeriksa kakek dan para hiena itu benar-benar sedang mengunyah lengannya dan orang gila ini tertawa seolah-olah mereka sedang menggelitiknya. Setelah dia selesai bersenang-senang, dia memutuskan untuk menjadi sedikit serius. Tiba-tiba, tatapan gila itu kembali ke matanya, dan anak kita tahu apa yang akan terjadi. Jadi, dia segera bersiap-siap seperti, oh tidak, jangan kegilaan ini. Lagi, dengan seringai jahat, David menyuruh Cryon untuk memusnahkan segalanya dan kemudian menghantamkan pedangnya ke tanah. Gelombang kejut menerbangkan pasir dan monster-monster itu. Hiena terbang seperti peluru meriam, dan anak kita nyaris tidak sempat membangun dinding pasir tepat waktu agar tidak ikut terbang bersama mereka. Saat debu mengendap, dia berdiri di sana menatap kawah dan jejak kehancuran. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Benar-benar. Bertanya-tanya apakah David itu manusia karena tidak ada orang normal yang melakukan itu tanpa skill. Dan saat itulah dia tersadar. Menjadi sombong di sekitar monster seperti ini adalah cara cepat untuk mati. Tapi kemudian, tepat pada waktunya, karma datang menyapa. Daben mulai tersedak dan batuk-batuk karena debu yang dia tendang sendiri dan pemimpin hiena bertanduk mengambil kesempatannya, menerjang, dan menusuknya dengan tanduk bermuatan listriknya. Zeon panik dan meneriakinya untuk berhati-hati. Sementara itu, si patua hanya melihat ke arah tanduk yang menancap di tubuhnya dengan bingung, seperti, "Hah, mengapa anjing ini memiliki medan sihir?" Ternyata dia setidaknya peringkat B, dan dia benar-benar tidak peduli untuk memperhatikannya. Dan kemudian, hadirin sekalian, kekhawatiran itu menjadi tidak berguna karena Dabian dengan santai meraih tanduk itu seolah miliknya sendiri. Kilat merambat di sekujur tubuhnya, namun dia nyaris tidak bereaksi. Protagonis kita mengalami error 404 mencoba memproses jenis fisika kuantum apa yang sedang dia tonton. Bahkan sang alfa pun merasa aneh dan mundur karena orang aneh tua ini menikmati senata listriknya seolah-olah itu adalah kursi pijat untuk punggungnya yang sakit. Setelah selesai dengan sesi spanya, dia memberitahu si pecunda malang itu bahwa ini adalah akhir perjalanannya, melompat ke atasnya dan menghunjamkan pedangnya dalam-dalam, menyemprotkan darah ke seluruh medan perang. Dan Zeon hanya berdiri di sana, menyadari betapa bodohnya dia karena pernah mengkhawatirkan pria ini. Setelah pertarungan, saatnya mode penjarahan. Mereka mulai memanen hiena, dan bocah kita, yang sekarang mengenakan kulit alfa seperti peningkatan gaya busana, bertanya kapan mereka akhirnya akan pergi. Dia terkejut kakek bahkan mengambil tanduknya, tapi rupanya itu adalah bahan berharga untuk senjata berbasis petir. Kemudian, entah dari mana, si patua melemparkannya sebuah belati dan memberikan kabar. Rencana makan gratis sudah berakhir, Nat. Mulai sekarang, kau berburu makananmu sendiri. Dan oh ya, daging hiena bertanduk sebagian besar beracun. Hanya otot pinggang yang aman. Kemudian dia mendapati Zeon hanya berdiri melomo dan membentaknya untuk segera bergerak dan mengamankan makanannya sebelum matahari terbit. Jadi anak kita mulai menyayat hingga matahari muncul. Dia sudah terlihat jauh lebih berpengalaman dari sebelumnya. Masih belum ada sumber air, tapi tasnya penuh dengan daging dan skill jalan pasirnya membuat penjelajahan gurun di siang hari menjadi mudah, yang tentu saja langsung membuatnya sombong. Dia mulai mengejek si patua seperti, "Ada apa, kek? Susah jalannya?" Si patua melayangkan. Pukulan yang entah bagaimana berhasil dihindari bocah kita dan dia segera merasa sombong, mengejeknya, namun tetap saja kepalanya dipukul. Saat dia sedang meludahkan pasir, Din dengan dingin mengatakan padanya bahwa punggungnya sangat sakit dan trik jalan murahan tidak membuatnya istimewa. Zeon merengut sambil berkata, "Aku cuma bercanda, kawan." Dia sudah haus, dan sekarang mulutnya penuh dengan pasir kering. Kecuali itu. Tidak, mulutnya sebenarnya tidak sekering itu lagi. Udara terasa lembab. Untuk sesaat, dia pikir dia berhalusinasi, tetapi satu tatapan pada wajah Daden mengonfirmasi bahwa itu nyata. Dan tepat di balik bukit pasir di depan mereka terletak hal yang diimpikan oleh setiap pengembara gurun, sebuah oase yang nyata. Untuk sesaat, dia pikir dia pasti sudah gila. Jadi dia menatap si patua, dan dia juga menatap ke arah yang sama dengan konfirmasi itu. Anak kita berlari menaiki bukit pasir itu sambil berteriak kegirangan karena sampai saat ini hal ini hanyalah rumor baginya. Jadi tanpa membebani kedua sel otaknya lagi, bocah kita meluncur turun di pasir, sangat menginginkan air yang sangat manis itu. Melihatnya bertingkah seperti orang bodoh, Dorn berdecak kecewa. Tapi apakah kau pikir itu menghentikan pria ini? Tidak. Zeon berlari lurus ke tepian dan mencelupkan seluruh kepalanya, membiarkan kulit gurunnya yang berkerak menyerap kelembapan untuk pertama kalinya sejak dia dibuang ke bioma penggorengan ini. Dia memejamkan mata
mata, membiarkan pikirannya melayang, menikmati hari spa terbaiknya. Dan kemudian dia melihat cahaya terang bersinar jauh di dalam danau. Bocah itu terus menatapnya, menjadi semakin mengantuk dan semakin mengantuk, kehabisan napas dengan santai seolah itu bukan masalah. Daden meneriakkan namanya dan terbang menuruni lereng dengan kecepatan penuh karena ada monster laut utuh yang merayap mendekati bocah kita saat dia sedang sibuk terhipnotis. Pada detik terakhir yang memungkinkan, si Patua menariknya keluar sebelum dia menjadi pakan ikan, melemparkannya ke tanah seperti barang bawaan, melompat ke udara, dan memusnahkan benda itu dengan satu tebasan pedang yang bersih. Sementara itu, Zeon, yang hampir saja mati, menonton semua ini dan teralihkan oleh pelangi yang terbentuk di atas oase. Rentang perhatian pria ini hanya 5 detik, dan setiap detiknya sudah penuh dipesan. Daden menyeret ikan raksasa itu keluar dari air dan menjelaskan, ini adalah San Angler, dan kemudian melanjutkan memberikan info kelangsungan hidup, memberitahu anak kita bagaimana ia menggunakan cahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa sebelum memakannya. Pada dasarnya pancing dengan tubuh yang menempel. Kemudian wajahnya menjadi sangat serius dan dia memukul sifat tidak patuh dari bocah kita, memarahinya karena melupakan semua yang telah diajarkan, memberitahu dia betapa bodohnya orang sembrono sepertinya yang selalu menjadi yang pertama mati di gurun ini. Dan Zeon hanya bisa menjawab, baik Pak. Si Patua mendesah melihat muridnya benar-benar mendengarkan untuk sekali ini dan memberikan tugas baru, kuliti monster itu. Ternyata San Angler adalah monster sihir peringkat C dan kulit perutnya adalah bahan jubah yang sempurna. Dan bocah jenius kita itu bertanya apakah si Patua benar-benar butuh jubah seburuk itu. Deodin mencapai batas kesabarannya terhadap kebodohan itu dan mulai memanggannya, menyebutnya lebih bodoh dari bintang laut tanpa otak. Dan si kawan ini bahkan menciptakan penghinaan baru, bertanya apakah sisi kiri otak anak kita telah terkena sinar pembekuan dan sisi kanannya telah berkarat atau semacamnya. Dan Zeon tidak bisa menangani penghinaan itu. Dia benar-benar mulai mengeluarkan darah dari telinganya lagi dan meminta maaf dengan senyum paling gugup di dunia. Si Patua melanjutkan, meskipun ikan itu telah bermutasi banyak, ia masih terlihat seperti spesies yang dulu hidup di bumi. Jadi Zeon lebih baik melihat baik-baik karena ini pertama kalinya dia melihat yang asli. Anak kita mempelajarinya dengan cermat, mencapai kesimpulan mendalam bahwa ikan itu mengerikan, dan mulai bekerja, dan pekerjaannya berjalan sangat buruk. Danon memperhatikannya meraba-raba, dan menyuruhnya berhenti memperlakukan ikan itu seolah sedang memberi neneknya pijatan. Zeon menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan fokus kembali. Dia segera menyadari kulitnya terlalu keras untuk pisau biasa. Jadi, dia menyalurkan mana ke dalam bilah pisaunya, mempertajamnya hingga bisa memotong dengan bersih. Dan pujian harus diberikan, dia sedang berusaha keras. Dia mengikis sisiknya dan mengubahnya menjadi jarum-jarum kecil, lalu menggunakan urat yang menghubungkan daging ke tulang sebagai benang. Mode kerajinan bertahan hidup penuh. Seluruh perlengkapan dibuat dari satu ikan mati, benang jarum, kulit perut peringkat C premium di atas kertas. Ini adalah resep kerajinan legendaris. Dalam praktiknya, bahkan dengan semua ide sekelas Oscar-nya, jubah yang sudah jadi itu terlihat seperti kejahatan terhadap dunia jahit. Bahan-bahannya sudah menjalankan tugasnya. Pengrajinnya tidak. Deodin bersandar santai pada ikan mati seolah-olah itu adalah kursi empuk, menatap benda itu sekilas dan mengejeknya karena menyia-nyiakan tangkapan sebagus itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi bocah kita tidak berhenti. Dia seperti, aku punya banyak bahan tersisa, dan mencoba lagi. Berlanjut ke beberapa jam kemudian, dan dia memegang jubah jadi yang sebenarnya terlihat lumayan. Zeon segera terbawa suasana berbicara tentang menjual ini untuk keuntungan, mungkin membuka toko penjahitnya sendiri. Kemudian Deodin memanggil namanya, dan Zeon berbalik berteriak bahwa dia tidak akan menyerahkan jubah itu. Tapi si Patua bahkan tidak menginginkannya. Dia memegang organ besar seperti karung, masih meneteskan darah, dan menyuruhnya berhenti main-main dan mulai memakan empedu ini karena ini adalah obat yang sangat langka dan kuat. Zeon mencoba mendebat, tapi tanggapan kakek adalah, makan ini atau aku akan memukulmu sampai mati. Dan Zeon tidak bisa membantahnya. Jadi, dia melihat benda itu sejenak, ragu-ragu tepat selama 1 saat, dan kemudian mulai melahapnya seperti orang kelaparan karena dipukul sampai mati lebih buruk daripada rasa yang tidak enak. Dan rasanya memang buruk, lebih pahit daripada jus jeruk tepat setelah menyikat gigi. Tapi anehnya, setelah beberapa gigitan, rasa laparnya masih belum terpuaskan, jadi dia terus makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Begitu dia selesai, si Patua berkata, sekarang saatnya bagimu untuk terbakar. Dan sebelum Zeon sempat bertanya apa maksudnya, tenggorokannya tercekat. Dia mulai tersedat, dan rasanya seperti reaktor nuklir meledak di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya kehilangan kendali saat panas menyebar kemana-mana, dan dia berteriak dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Sementara, Dejan menyuruhnya berhenti bertingkah seperti anak kecil dan menahannya seperti seorang pria. Kemudian si Patua mulai bermonolog. Segala sesuatu dalam hidup adalah seperti oase ini. Segalanya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. San Angler terlahir kembali dan menjaga siklus tetap seimbang. Sementara itu, muridnya benar-benar terpanggang hidup-hidup di lantai. Zeon memotongnya di tengah kata bijaknya dan menyuruhnya melewatkan cerita emosional yang cengeng dan membantunya. Dan Dejan melihat bocah itu menggeliat seperti cacing tanah di atas garam, tidak melakukan apapun dan malah pergi tidur. Keesokan paginya, Zeon membuka matanya melihat si Patua menatapnya dengan senyum jahat yang hampir membuat jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, dan dia membentaknya karena hampir memberinya serangan jantung. Mereka bertukar beberapa kata manis lagi sebelum Deodin bertanya bagaimana perasaannya. Dan saat itulah bocah kita menyadari ada sesuatu yang berubah. Dia merasa lebih ringan, otot-ototnya terasa lebih kuat, dan mana di dalam dirinya hampir meluap. Dia menguji tubuhnya
yang sudah ditingkatkan dan bertanya apa yang terjadi karena rasanya seperti dia baru saja meminum serum tentara super. Si Patua menjelaskan itu adalah empedu ikan. Pada dasarnya, item curang untuk bertahan hidup di gurun. Itu membuat seseorang jauh lebih kuat. Itu juga sangat berharga. Hal ini membuat Zeon merasa tidak enak karena diizinkan memakannya. Tapi Deodin menepisnya. Dia hanya melakukannya karena bocah itu terlalu lemah dan dia menolak untuk diperlambat oleh beban mati. Zeon membantah bahwa dia terkadang berguna dan si Patua menyuruhnya diam dan mulai makan karena mereka tidak akan pergi sampai seluruh ikan itu habis dikonsumsi. 4 hari kemudian, San Angler itu tidak menyisakan apapun selain tulang yang bersih. Saatnya bergerak. Zeon tersenyum, mengenakan jubah barunya, dan mereka kembali ke jalan dan cuaca sedang tidak ramah kepada mereka. Mereka melangkah 1 kali dan ada badai pasir gila ini, tapi itu bukan masalah bagi bocah kita berkat kemampuannya. Sementara itu, dia benar-benar terkejut si Patua memiliki stamina untuk terus berjalan tanpa melambat sama sekali. Din tidak berbicara selama berhari-hari, yang membuat Zeon bertanya-tanya apakah si Patua sedang mengalami semacam menopause pria. 2 minggu berjalan sekarang, dan si kawan ini mulai mempertanyakan apakah gurunya benar-benar tahu kemana mereka pergi. Tepat saat itu, seekor monster semut raksasa muncul di belakangnya, dan Zeon meledakannya dengan pancaran pasir bahkan tanpa mengganggu jalan pikirannya. Begitulah cara kau tahu dia empedu itu bekerja. Dia sedang bertanya-tanya seberapa jauh lagi mereka harus melangkah ketika dia menyadari semut itu masih hidup. Itu menarik perhatiannya dan dia mengakui makhluk itu lebih tangguh dari yang diharapkan. Dia berharap untuk lewat tanpa masalah, tetapi gurun berkata tidak. Jadi, dia duduk, merasakan seluruh koloni semut melalui kekuatan pasirnya, dan memutuskan. Dia akan menghadapi mereka, dan dia lebih baik cepat melakukannya atau si Patua akan membunuhnya sebelum semut-semut itu sempat melakukannya. Jadi, bocah kita Zeon masuk ke mode penghancuran penuh dengan peledak pasir, mengubah semut-semut menjadi serpihan dan merasa bosan melakukannya. Dan sejujurnya, hari-hari badai pasir pada dasarnya adalah peningkatan kekuatan baginya. Amunisi tak terbatas dimanapun dia melihat, tinggal bidik dan hapus. Ditambah lagi, tekniknya meningkat pesat juga. Sekarang, setelah menumbangkan begitu banyak semut, bocah kita berbalik dengan harapan penuh akan pujian dari si Patua. Tapi Douyin tidak pernah melambat. Dia terus berjalan dan meninggalkan Zeon di belakang untuk membereskan sisa hama yang mengikuti. Jadi, Zeon langsung mulai mengutuknya, mengatakan betapa tidak ada sedikit pun kesetiaan pada pria ini. Pantas saja dia masih lajang di usia tuanya. Dan sementara dia sibuk bertanya-tanya apakah si Katek bisa mendengar omongan sampahnya, radius deteksi 10 meternya mendeteksi sesuatu yang menjijikan. Sekarang, bocah ini selalu waspada. Itulah sebabnya dia bereaksi seketika setiap kali monster muncul. Tapi deteksi kali ini berbeda. Apa yang dia rasakan lebih dekat ke teror murni daripada monster iblis. Tepat pada waktunya, tanah meletus dan seluruh kawanan semut keluar seperti gurun baru saja membuka portal ke neraka. Zeon menoleh ke arah si Patua seperti berkata, minta tolong dong. Dan Douyin justru mendudukan pantat tuanya untuk menonton. Melihatnya santai di sana, anak kita mengerti apa artinya ini. Ini seperti ujian baginya. Jadi dia berkata, persetan, tidak bisa terus menangis pada kakek setiap kali keadaan menjadi sulit. Tidak mungkin si kakek tidak merasakan ini akan datang. Ini adalah quest, sebuah ujian. Jadi Zeon fokus, 1000 semut, 10.000 semut, apapun itu. Serangga tetaplah serangga. Dia membentuk bola pasir yang berputar dan menjebak seluruh pasukan di dalamnya. Dan itu sudah merupakan perjuangan untuk menahannya tetap menyatu ketika gelombang kedua muncul untuk merusak alirannya. Kepercayaan dirinya mati seketika saat semut-semut itu menyeretnya seperti sekantong sampah. Pria ini berada di sini menantang serangga untuk 1 lawan 1. Lawan aku seperti laki-laki. Berhenti mengeroyokku. Dan mereka terus mengerumuninya seolah dia adalah camilan termanis di gurun. Dia menemukan satu celah, mengeraskan beberapa pasir di bawah kakinya, dan lepas landas terbang. Berpikir bahwa semut itu hanya bisa menyerangnya di tanah. Tapi makhluk-makhluk ini menumpuk diri mereka menjadi sarang semut yang hidup dan terus memanjat mengejarnya. Dia terbang lebih tinggi untuk pandangan yang lebih baik, mengira dia aman di sana. Tapi tidak. Ternyata semut raksasa bisa terhubung menjadi menara semut yang bahkan lebih raksasa lagi. Dan ketika alat terbang pasirnya terhenti di udara, si kawan ini hampir menembak dirinya sendiri. Pekikan itu adalah bahan mimpi buruk yang nyata saat mereka mencengkeram kakinya seolah hidup mereka bergantung padanya. Menariknya turun melalui pergelangan kaki dan membantingnya ke pasir tanpa ampun. Butuh 1 menit penuh bagi Zeon untuk bangkit kembali, terengah-engah dan batuk darah. Dan ketika dia mendongak, Daden masih menonton dengan wajah paling tidak tertarik yang bisa dibayangkan. Entah bagaimana itu adalah bahan bakar yang dia butuhkan. Sekali lagi, dia kembali ke mode manik, menoleh ke Daiton dan berkata, baiklah, orang tua, lihat aku selamat dari ini. Dan untuk pertama kalinya sejak pertarungan ini dimulai, Daden benar-benar bereaksi, kilatan persetujuan. Dia menyukai semangat bocah itu, meskipun dia masih orang bodoh bersertifikat. Karena pikirkanlah, di dunia yang berubah menjadi sampah dan terkubur dalam pasir, kekuatan Zeon pada dasarnya adalah kode curang. Dia bisa saja menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman, dan itu akan menjadi akhir baginya, keberadaan yang dangkal. Itulah yang tidak dimengerti oleh orang-orang bodoh berpikiran sempit itu. Mereka begitu terobsesi dengan ilusi kecil mereka bahkan tidak tahu mengapa dunia berakhir. Seperti ini pada awalnya. Seorang Awakening seharusnya
hanya menguasai keahlian mereka, menggunakannya, dan mengembangkannya hingga batas absolut, bukan dicetak menjadi tentara pabrikan yang seragam. Dan Dayton mungkin salah satu dari sedikit yang tersisa yang masih mengingat itu. Saatnya curhat trauma. Hadirin, melihat bocah kita bertarung, pikiran Daden melayang kembali ke tragedi yang mengguncang fondasi dunia 100 tahun yang lalu, tragedi yang kebanyakan orang sudah lupakan begitu saja. Saat itu, si Patua lebih tidak berguna daripada bocah kita. Dia kehilangan hitungan berapa banyak orang yang mati sia-sia tepat di depannya. Rekan-rekan, tetangga, dan putrinya sendiri semuanya menjadi korban malapetaka itu. Sebuah luka yang tidak pernah menutup. Putrinya, dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Semua orang yang berarti sudah pergi sementara dia mematung seperti orang yang sangat bodoh. Tapi bocah ini, Zeon, jenis yang berbeda, dia tidak pernah goyah, bahkan dengan kemungkinan yang tidak adil melawannya. Cara Daden melihatnya, berandalan ini bisa menjadi apapun yang dia inginkan asalkan dia cukup gila untuk terus melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dan berjinjit di garis antara hidup dan mati, karena disitulah orang tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dan tepat pada waktunya, Zeon membuktikan poin itu dengan tertawa tepat di depan pasukan semut seperti orang yang kehilangan sel otak terakhirnya. Di tengah pertempuran, pria ini langsung menciptakan skill baru, misil pasir yang sangat padat, sederhana, kasar, dan benar-benar menjijikan dalam hal daya hancur. Masing-masing dikemas dengan gravitasi yang terkompresi, angin, dan setiap sisa energi yang dia miliki. Sinergi yang meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Semut-semut itu memiliki kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia beradaptasi. Mereka melewatkannya. Sekarang saatnya pembantaian. Daden menyeringai saat si berandalan itu kegirangan dengan penemuan kecilnya. Dan pada saat pemboman berakhir, medan perang terlihat seperti kawah bulan di mana-mana. Semut tidak ada di manapun. Zeon sangat puas dengan dirinya sendiri. Begitu sibuk berbalik untuk menyombongkan hasil jarahannya kepada si Patua sehingga dia sepenuhnya tidak menyadari ancaman di sisi tubuhnya. Semut terbesar di koloni itu muncul tanpa suara sedikit pun dan mencengkeramnya dengan rahang. Dan tidak, makhluk-makhluk ini tidak secara kebetulan memiliki kemampuan siluman tingkat tinggi. Perasaan asing aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya menjelaskan segalanya. Dia diracuni. Mananya terlepas dari kendalinya. Racun itu memblokir titik-titik mana yang baru saja terbentuk, terkekang dan tak berdaya. Semua yang bisa dilakukan hanyalah mengeluarkan makian. Dan semut raksasa itu sama sekali tidak peduli dengan mulut kotornya. Bagi makhluk ini, dia hanyalah mangsa. Saat Zeon sadar, dia berada jauh di dalam terowongan bawah tanah, dikelilingi oleh musuh bebuyutannya. Dia berada di sarang semut, dan begitu larva koloni merasakan bahwa makan malam telah tiba, mereka merayap langsung menuju manusia yang lumpuh itu. Pekikan yang memekakan telinga, wajah alien, dan segalanya. Begitu mereka yakin dia tidak berbahaya, mereka merayapi seluruh tubuhnya untuk mencari mangsa. Dan makhluk-makhluk ini bisa menembus kulit dan apapun di bawahnya. Anak muda kita adalah hidangan utama dalam pesta paling menjijikan yang bisa dibayangkan, dan dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Pada tingkat ini, dia akan dimakan hidup-hidup. Saat pandangannya meredup, hidupnya melintas di depan matanya, dan perjalanan menyedihkan menyusuri jalan kenangan itulah yang justru menyalakan semangatnya. Zeon mengerahkan cukup tekad untuk melawan racun tersebut dan menghancurkan salah satu parasit yang sedang menyantapnya, yang segera memberitahu seluruh sarang bahwa makanannya bergerak, dan dia menertawakan dirinya sendiri karena berani menutup matanya seperti pengecut sejak awal. Hidup itu tidak adil. Tentu, kilas balik itu tidak memiliki satupun kenangan indah di dalamnya, tetapi justru itulah alasan dia menolak untuk mati seperti pecundang. Pengalaman mendekati kematian itu mendorongnya melampaui batas, dan tanda di lengan bawahnya tumbuh. Dia meraih pasir di bawah kakinya dan menghancurkan setiap larva jelek di sekitarnya dengan ledakan tajam dalam satu serangan. Hal ini menimbulkan kepanikan instan di pasukan semut. Makanan gratis mereka kembali, berdiri dengan lusinan rudal terkompresi yang melayang di sekelilingnya. Jadi, Zeon melihat ke lengan bawahnya dan boom, dia naik peringkat. Garis pasir kedua ditandanya, berkat latihan tanpa henti dengan Patua itu selama beberapa hari terakhir. Paket kenaikan pangkat itu juga sangat lengkap. Pembersihan racun, pemulihan stamina, dan peningkatan besar pada kapasitas mananya. Kekuatan mentah, batas mana. Semuanya berada pada level yang benar-benar berbeda dibandingkan saat dia masih peringkat F. Dan tahu tidak, semua kekuatan tembak yang ditingkatkan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Ratu Semut. Benar-benar tidak ada gunanya. Dia di sini mengeluarkan rudal pasir terus-menerus, dan serangga ini bahkan tidak mengalami satu goresan pun. Sementara itu, sang ratu membalas dengan anggota tubuhnya yang bergerak cepat, dan satu serangan santai menghancurkan. Batu menjadi bubuk. Itulah perbedaan kelas berat yang kita hadapi. Zeon tetap melakukan rentetan serangan pasir, tetapi karapas hitam itu mungkin sama kuatnya dengan baju zirah akhir permainan. Pada titik ini, dia akan merayakan penyop, goresan, apa saja. Setelah beberapa rentetan yang sia-sia, dia akhirnya menerimanya. Rudal pasir tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa terkompresi dan destruktifnya serangan itu. Saatnya memikirkan kembali seluruh strategi karena pasti ada cara untuk menghancurkan baju zirah yang tak bisa dihancurkan. Dihancurkan, tidak bisa. Ditusuk, juga tidak bisa. Jadi, orang gila ini memilih opsi ketiga. Jika kamu tidak bisa menghancurkan bajunya, kupas saja langsung dari tubuhnya. Dan dia benar-benar melakukannya. Zeon mengambil setiap butir pasir yang bisa dia kendalikan dan menyelimuti seluruh tubuh sang ratu. Dengannya, kemudian membayangkan gerakan merobek yang ketat di kepalanya, memutar dan mengupas seluruh cangkang dari dagingnya seperti membuka toples yang keras. Sang ratu mulai memeki kesakitan seketika. Ratu Semut, bukannya melawan, mulai mengumpulkan mana murni di rahangnya, menyiapkan serangan balik jarak jauh saat Zeon sedang mengupasnya. Ternyata anak muda kita bukan satu
satu-satunya orang gila di sarang semut ini. Semut yang dia serang menghasilkan gelombang frekuensi sangat tinggi yang begitu parah hingga telinga Zeon mulai berdarah. Dan pada tingkat ini, otaknya mungkin akan meledak karena tekanannya. Apa yang dimulai sebagai pertarungan bos yang lugas kini berubah menjadi kontes ketabahan dan toleransi rasa sakit. Zeon mengira rencana menguliti ratu itu adalah rencana jenius. Abad ini, siapa sangka pemimpin koloni itu memiliki banyak kejutan di balik lengan bajunya, dan kejutan itu membuatnya mengeluarkan darah dari telinga dan bola matanya. Aturannya sederhana, siapapun yang mati duluan akan kalah. Orang ini benar-benar pembenci. Dia akan dengan senang hati masuk ke liang kubur bersama musuhnya, jika itu berarti ada secercah peluang untuk menang. Kebuntuan yang menyiksa itu akhirnya pecah saat Zeon merasakan kesadarannya hancur. Sesuatu pecah di dalam tubuhnya dan memutuskan hubungan antara tubuh dan pikirannya. Dia telah mencapai batas absolutnya dan tubuhnya yang tidak berguna tidak bisa lagi mengimbangi kedendamannya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa lelahnya dia menjadi orang yang menyedihkan dan lemah ini. Geser itu pasti mendengar pikiran-pikiran tersebut saat mengangkatnya dari tanah karena David mulai mencemoohnya, menyebutnya orang bodoh karena hampir mati. Dan kemudian, secara ajaib, Zeon membangun kembali hubungan antara tubuh dan pikirannya. Bangun kembali dan bahkan melontarkan lelucon bahwa dia akan membiarkan geser itu melakukan pukulan terakhir. Namun, tidak ada campur tangan yang diperlukan. Ratu Semut Serigala peringkat C itu jauh di atas level Zeon, dan dia tetap menolak untuk menyerah, bertarung, sampai akhir, dan mendapatkan haknya untuk hidup melalui kegigihan dan kreativitas murni. Deodin pada dasarnya menghujani anak itu dengan pujian untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja sama, yang akan menjadi momen yang indah, kecuali gendang telinga Zeon benar-benar pecah, dan dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Dia akhirnya mendapatkan pujian dan melewatkan semuanya. Menyadari, telinga anak itu sudah rusak, Patua itu menggendong tubuhnya yang lemas di dekat bangkai ratu ke tempat terbuka kecil di mana ada bola berkilau yang duduk rapi. Zeon bertanya apa artinya itu, jadi David mulai mencoret-coret penjelasan di dinding. Bola itu adalah telur ratu. Itu adalah obat, rasa stroberi pula, dan dia menyuruh anak kita untuk memakannya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa bagian rasa stroberi itu adalah kebohongan. Jadi, Zeon menyipitkan mata ke dinding, mencoret-coret, bingung setengah mati. Tapi pesannya cukup jelas. Kakek itu mendorongnya untuk memakan bahan misterius lagi, dan Zeon trauma. Terakhir kali ini terjadi, itu melibatkan kantong empedu belut pasir. Jadi, dia menanyakan pertanyaan yang jelas, apakah menelan benda ini akan menyakitkan seperti kantong empedu sialan itu? Dulu, Din, sebagai orang yang jujur, menjawab, jujur saja, memakan telur itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Satu masalah kecil, gendang telinga Zeon masih rusak, jadi peringatan hidup atau mati ini sama sekali tidak terdengar. Dia hanya melihat bibir Patua itu bergerak dan memutuskan, aku percaya padanya, dan mendekatkan mulutnya ke telur yang berkilauan itu. Dan inilah bagian yang benar-benar membuatku terkesan. Anak ini adalah tikus jalanan dari Neo Soul. Dia bahkan belum pernah mencicipi stroberi seumur hidupnya. Tetapi jika stroberi rasanya seperti telur semut ini, maka stroberi pasti sangat lezat. Dan dia di sini bercanda meminta lagi. Ya, tahan pikiran itu, kawan. Karena sedetik kemudian, wajahnya menjadi pucat. Begitu telur itu menetap, dan kemudian lonjakan darah mulai meledak di seluruh tubuhnya. Pendarahan yang baru saja berhenti kembali terjadi karena anak kita sekarang mengalami sesuatu yang disebut inversi organ, yang persis seperti yang terdengar mengerikan. Ususnya dan segala sesuatu di sekitarnya terpelintir, tertusuk, dan diaduk seperti seseorang yang menusukkan tongkat berduri ke sana. Ternyata telur ratu semut biasanya digunakan sebagai racun mematikan. Bahkan, dosis kecil secara paksa membalikan organ dalam manusia, dan kebanyakan orang langsung mati karena rasa sakit dan shock. Rasa stroberi, saat rasa sakit itu mengacaukan otaknya. Zeon mengutuk Patua itu karena menyeretnya melalui neraka lagi. Dan jujur saja, itu valid. Dari hari ke hari, ini semua adalah bagian dari rencana. Paparkan anak itu pada tingkat rasa sakit yang akan menghancurkan. Keinginan terkuat dan peluangnya untuk selamat di dunia gila ini meningkat. Teori yang bagus, kakek. Sayang sekali eksekusinya karena fase 2 dari inversi organ adalah Zeon memuntahkan galon darah. Fakta bahwa dia masih berdiri adalah sebuah keajaiban. Tapi saat kehilangan darah terjadi dan shock mengambil alih, anak itu mulai mengenang beberapa hari terakhir. Dan kawan, bagian ini benar-benar menyakitkan. Dia pikir dia akhirnya menemukan seseorang untuk dipercaya. Sekarang dia bertanya-tanya apakah Daden hanyalah pria tua sadis, dan apakah dia hanyalah orang bodoh lainnya bagi kakek selama ini. Men, ini lucu. Dia menyebut dirinya sendiri bodoh, bahkan dalam monolognya. Dia tergelincir dan ambruk ke dalam genangan darahnya sendiri, dan Daden hanya menonton. Biarkan dia menggeliat. Dan sementara anak kita sedang kejang di lantai, pria ini dengan santai berjalan ke bangkai ratu dan mulai menggeledahnya seperti mode jarahan. Tidak butuh waktu lama juga. Dia menarik benda mengkilap dari tubuh bagian bawahnya dan terkikik karena batu mana binatang berada di level yang sama sekali berbeda dari barang tambang. Ini adalah jackpot besar. Kemudian dia memutuskan tubuh semut mungkin berguna nanti dan menyimpan mayat-mayat itu di ruang penyimpanan independen. Semua ini membuatnya mendapat tatapan tajam dari pedangnya sendiri. Chrayon dan Daden mengakuinya. Ya, dia mungkin telah mendorong anak itu terlalu jauh kali ini, tapi tidak ada cara lain. Jika dia lemah, dia mati. Begitulah takdir bekerja. Dan selain itu, Chrayon tahu itu sebaik dia. Mereka kehabisan waktu. Beralih ke matahari terbit, dan Zeon melanjutkan rekornya. Mengalahkan rintangan yang tak terkalahkan dengan hanya bangun setelah tidur siang seperti bayi yang kehabisan darah. Hal pertama yang dia
lihat, senyum menyebalkan terpampang di wajah yang keriput dan dia tidak memproses atau bernegosiasi. Dia langsung masuk ke mode menyerang pada mentornya sendiri. Dayton memperingatkannya untuk berhenti menendang debu saat dia masih bersikap baik. Tapi Zeon tidak mendengar satupun dari itu, secara harfiah atau sebaliknya. Dia sudah menyiapkan sekumpulan rudal pasir segar dan mengarahkannya ke posisi Pak Tua itu. Daden mencoba satu peringatan lagi dan anak kita tetap menembak. Dan dengar, kamu bahkan tidak bisa menyalahkannya. Anak itu berjalan dengan autopilot murni, sepenuhnya yakin Pak Tua itu mencoba membunuhnya dengan sengaja. Pasirnya mengubur Daden dalam-dalam dan dia bergerak serta berbicara seperti roh pendendam dengan dendam yang harus diselesaikan. Kemudian tidak puas hanya dengan pasir, dia mengulurkan tangan ke stalaktit runcing yang tergantung di dinding koloni, menggunakan butiran halusnya untuk menggergaji salah satu paku raksasa dan menjatuhkannya tepat ke arah kakek. Jadi combo itu benar-benar menguras tenaga anak kita. Kembang api yang mengesankan, tentu saja, tetapi tagihan mana dan stamina segera jatuh tempo. Dan sementara Zeon terus mengoceh tentang bagaimana seseorang mencoba membunuhnya, Pak Tua itu hanya menghela nafas dan dengan serius mempertanyakan apakah anak ini masih memiliki satu sel otak yang berfungsi. Tentu, mungkin racun telur ratu sedikit membusukkan otaknya, tetapi itu bukan alasan untuk tidak menggunakan apapun yang tersisa di tengkorak tebal itu. Dan kemudian dengan santai berkata, jika aku ingin membunuhmu, satu sentilan di dahi sudah cukup. Kenapa seseorang repot-repot meracuni bajingan kecil yang cacingan? Itu cara yang menghina untuk mengatakannya, tetapi dia harus mengakui logikanya masuk akal. Jadi Daden akhirnya menjelaskan hal yang mungkin seharusnya dia jelaskan sebelum memberikannya kepadanya. Telur ratu adalah racun mematikan yang memutar dan menusuk organ tubuhmu. Dan jika kamu selamat dari itu, ia membuang setiap racun dan kotoran keluar dari tubuhmu. Racun mematikan atau obat surgawi, tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Dan dengan semua kotoran internal hilang, mana bergegas masuk untuk mengisi ruang kosong. Dia pasti merasakan perbedaannya ketika dia mencoba membunuh mentornya sendiri tadi. Menurut perkiraan Pak Tua itu, mana anak kita baru saja melonjak 3 kali atau 4 kali lipat. Peningkatan statistik gratis, trauma organ ringan, pertukaran yang adil. Detik Zeon mendapatkan penjelasan yang sebenarnya, dia berbalik 180 derajat, meminta maaf dengan sangat dan benar-benar melompat ke pelukan Dayton, mengklaim dia tidak dalam keadaan pikiran yang benar. Pak Tua itu tidak mempermasalahkannya. Dia kebanyakan hanya merasa jijik karena dipeluk oleh pria yang ingusan. Oh, dan bonusnya, telur itu juga menyembuhkan luka-lukanya. Gendan telinganya pulih sepenuhnya, jadi dia bisa mendengar hinaan dan audio jernih lagi. Sungguh berkah. Zeon menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli seberapa banyak Dayton memprotes, dan sementara orang idiot ini menempel padanya, Pak Tua itu secara internal mengobrol dengan pedangnya tentang perjudian yang baru saja mereka lakukan, membiarkannya memakan telur itu. Dan inilah masalahnya. Permintaan maaf Zeon yang penuh air mata hanya sebagian palsu. Dia kebanyakan hanya tidak ingin membuat Pak Tua itu lebih marah lagi. Cerdas, jujur saja, tapi Devoten berpikir risikonya sepadan. Jika anak kita tidak menjadi kuat dengan cepat, dia tidak lain hanyalah beban mati. Dan terkadang perjudian nekat membuahkan hasil, seperti hari ini. Jadi Pak Tua itu mengangkat Zeon seolah-olah dia tidak memiliki berat badan. Saatnya meninggalkan koloni semut yang suram ini. Zeon bingung. Kawan, aku bisa berjalan sekarang. Kenapa kamu menggendongku lagi? Nah, karena seseorang tidur selama 4 hari berturut-turut, mereka telah membuang cukup waktu di bawah tanah, dan hanya ada satu cara cepat kembali ke permukaan. Dan saat Pak Tua itu menunjuk ke langit-langit yang runcing, Zeon tahu dia akan terluka. Apakah dia setuju atau tidak? Beralih ke permukaan gurun yang damai, yang terganggu secara kasar saat mereka berdua keluar dari tanah seperti sumbat. Dewoden sangat menikmati kecepatan penuh. Zeon, tidak terlalu. Kenapa mereka tidak pernah bepergian seperti orang normal dan Pak Tua itu seperti, aku ingin jalan-jalan santai jika seseorang yang bodoh tidak tidur siang selama 4 hari. Dia benar-benar merasa kasihan pada siapapun yang akhirnya menikahi anak menyedihkan ini. Godaan berhenti saat Dayton melihat sesuatu di kejauhan. Zeon mengklaim tidak ada yang bisa mengejutkannya lagi, lalu segera menutup mulutnya saat dia mengikuti garis pandang Pak Tua itu. Karena di depan sana ada kura-kura darat seukuran pulau kecil. Benda ini hampir 30 km jauhnya dan masih terlihat jelas. Begitu bodohnya besarnya. Dewan menjelaskan itu adalah benteng bergerak Archelon, duri di sisinya yang tidak pernah memberinya ketenangan. Kura-kura itu sendiri hanyalah binatang ajaib peringkat B. Tetapi pertahanannya melampaui banyak peringkat A. Seseorang benar-benar menjinakkan benda ini, melakukan modifikasi pada cangkangnya, dan mengubahnya menjadi benteng berjalan. Pak Tua itu memberitahu si bodoh untuk melihat dengan baik karena melihat sesuatu seperti ini membuat siapapun menyadari betapa besarnya dunia ini sebenarnya. Ada monster sejati di luar sana yang mampu menjinakkan dan menunggangi binatang seperti itu. Dan, ketika benteng itu berguling melewati mereka, mereka berdua pada dasarnya seukuran debu yang terjepit di antara jari kaki Archelon. Kemudian kura-kura itu berhenti dan seseorang melompat turun dari cangkang. Jadi kamera bergerak dan kita melihat pria tua lain dan orang ini terlihat lebih tua dari kakek yang menurutku secara fisik tidak mungkin. Fosil itu melihat Dewen dan berkata, sudah lama sekali. Dan Dewen menyapa teman lamanya satu-satunya cara yang diketahui monster tua dengan memanggangnya tentang berapa banyak gigi yang hilang. Geser lain terkejut bahwa pria ini berusia lebih dari 100 tahun dan masih terlihat sehat. Dewen bertanya pada Pavila apa yang membawanya ke sini karena ini bukan wilayahnya dan Pavila dengan santai mengakui dia melarikan diri dari beberapa pemulung dan tentu saja bagaimana mungkin Pak Tua itu tidak memanggangnya untuk itu segera. Lari dari pemulung agak menyedihkan tapi Pavila seperti itu disebut bijaksana sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sementara itu, semua ini terjadi dan anak kita hanya berdiri di sana bertanya-tanya mengapa setiap pria tua dalam cerita ini sangat kuat secara konyol. Sementara itu, Pavila
bahkan tidak mendengarkan. Dia menatap kura-kura batu besar di belakang mereka, dan kemudian Duoden menunjuk ke tangga di benda itu dan memberitahu mereka bahwa mereka naik ke atas binatang batu raksasa. Zeon mundur saat mata raksasa mengunci padanya dan anak kita memutuskan tindakan paling cerdas adalah diam sepenuhnya dan berdoa dia tidak terdaftar sebagai makanannya. Saat itulah Pavila akhirnya memperhatikannya dan bertanya pada Deoden apakah itu bawahan baru dan Deoden mengambil Zeon dan mengatakan dia mengambil sampah untuk membantu lingkungan. Pria tua lainnya tertawa, menyesuaikan monokelnya, dan mengatakan dunia pasti akan berakhir jika orang ini menyeret seseorang bersamanya. Kemudian mereka masuk ke dalam dan rahang Zeon jatuh karena ada seluruh kota yang dibangun di atas punggung kura-kura. Duen menjelaskan ini adalah klan Moat, semua keturunan Wizard of Ruin, dan kemudian menambahkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna, tepat di depan temannya. Pria tua itu kesal dan bertanya apa yang dia ketahui tentang klan mereka, dan Dewan pergi ke tenggorokan. Dia cukup tahu untuk mengatakan mereka semua akan ditinggalkan saat patua itu mati. Dia berhenti dan terdiam sejenak dan hanya mengatakan mereka akan membicarakan ini nanti. Beralih ke ruangan mewah dan semua orang duduk dan Pavsa sekarang siap untuk melihat barang-barangnya. Dengan itu, patua itu membuka portal gelap dengan tangannya dan membuang gunung harta karun dan peralatan langka ke tengah ruangan. Dan pertanyaan pertama Zeon adalah dengan tulus, berapa banyak nyawa yang kamu ambil untuk mendapatkan semua ini? Dia juga bertanya apakah tuannya diam-diam seorang penyihir dan dari mana semua barang ini berasal. Dan Daine mengeluh bahwa orang idiot ini bahkan tidak tahu apa itu ruang sup dan menyesal membawanya. Sementara itu, Pavla sedang memeriksa jarahan dan memuji kualitas sempurna dari setiap bagian sampai Deotine kehilangan kesabaran, menyuruhnya berhenti mencium pantat dan bertanya apa yang dia dapatkan untuk semua itu. Pavlsa bercanda tentang membayar dengan batu mana. Deotin siap melemparkan tangan. Bro tidak melakukan lelucon tentang pembayaran. Jadi Pavlsa bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dan Deotin mendaftarkannya. Pelindung dada yang terbuat dari cangkang ratu semut ditambah baran subruang. Pavlsa tertawa. Mengapa orang yang sudah memiliki perlengkapan terbaik menginginkan itu? Dan Deotine sekali lagi mengambil anak kita yang telah dipukul 2 kali pada titik ini dan pergi. Ini untuk si bodoh ini. Mata Pavla melebar dan dia berpikir bagi pria ini untuk peduli tentang seseorang. Anak itu pasti berguna untuk sesuatu. Jadi dia berteriak di seberang ruangan untuk seorang gadis bernama Kay. Pintu logam besar terbuka dan teman-teman penulis tahu cara melakukan perkenalan. Seseorang melihat asetnya dan anak kita merencanakan pernikahan di kepalanya. Kakek bertanya apakah dia masih memiliki gelang subruang yang dia buat beberapa waktu lalu. Dia tidak memilikinya, tetapi dia memiliki sarung tangan yang ternyata sangat bagus sehingga dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia memerintahkannya untuk memberikannya kepada Zeon dan dia seperti, maaf, apa? Deotin terkejut gadis kecil itu tumbuh menjadi penyihir dan memuji patua itu karena meninggalkan sesuatu yang benar-benar berguna untuk cucunya. Dan kakek mendorongnya ke depan, menyuruhnya melakukannya tanpa merengek dan membuat pelindung dada baru juga. Jadi Kay memimpin Zeon melalui kota menuju bengkelnya. Dan di jalan, dia bertanya apa masalahnya dengan master monster yang dia miliki. Menjelaskan dia bertemu patua itu secara kebetulan dan telah diseret sejak itu. Dia meraihnya dalam kepanikan penuh, berteriak bahwa tidak mungkin bertemu pria itu dan tetap hidup. Zeon menatap matanya dan langsung mengenalinya. Itu trauma. Dia kilas balik ke Deotin dengan mata merah bersinar dan ya, dia mengerti. Dia melihat ekspresinya juga dan berpikir dia memiliki PTSD yang sama. Memperingatkannya bahwa Deotin adalah monster dalam kulit manusia dan Zeon setuju tanpa ragu sedetik pun. Mereka mencapai pintu logam besar dan seluruh kepribadiannya berubah. Dia memberikan senyum liar dan memberitahunya untuk tidak takut. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini dalam hidupnya. Dia tidak salah. Zeon berjalan masuk dan hanya berdiri di sana, mulut terbuka, menatap ratusan barang gila yang semuanya dia banggakan dia buat sendiri. Kemudian dia mengeluarkan mahakarya. Itu melihatnya dengan tatapan haus yang tidak akan pernah kalian dapatkan dari seorang gadis dan mulai memperluas fiturnya. Ini adalah sarung tangan subruang yang memperbaiki diri sendiri yang terbuat dari bahan super langka, atribut api dengan potensi untuk menjadi senjata mengerikan dengan item yang tepat di dalamnya. Zeon meraihnya, mengucapkan terima kasih dan tidak melepaskannya. Pada detik terakhir, gadisku menarik bayinya kembali, menolak untuk menyerahkan ciptaannya kepada siapapun dan mereka berdua terlibat dalam tarik tambang penuh. Zeon diseret melintasi bengkel, berteriak, bertanya apa yang dia inginkan darinya. Dia akhirnya merobeknya dan bersorak bahwa anaknya sekarang adalah miliknya. Dan tepat pada Ki, getaran hebat mengguncang seluruh bengkel. Keduanya menatap langit-langit ketakutan dan Zeon bertanya apakah dia harus mengembalikan sarung tangan itu. Dia berteriak tidak. Raungan kura-kura berarti mereka telah tiba. Zeon bertanya siapa mereka sebenarnya dan dia hanya melihat ke atas terlalu takut untuk menjawab. Beralih ke ruangan lain di mana Deotine bersantai di sofa seperti Haris pas sementara teman lamanya menatap langit-langit dan menggerutu tentang betapa gigihnya orang-orang itu. Kemudian adegan bergeser dan Zeon dan Kay berlari menuruni tangga. Dan anak kita benar-benar panik, bertanya padanya apakah mereka benar-benar penjara. Dan Kay seperti, ya, itu geng Black Shark. Sekelompok psikopat yang dipimpin oleh semacam kapten terbangun tingkat rendah yang pada dasarnya liar dan tidak pernah berhenti bergerak membunuh orang hanya untuk bersenang-senang. Zeon sejujurnya bingung, seperti bagaimana prajurit lemah menyebabkan kepanikan sebanyak ini. Mereka menendang pintu emas besar itu ke ruang utama. Kay berteriak untuk kakeknya dan Pavila hanya dengan santai berkata, ya, aku juga melihat mereka. Dia menyarankan
Bahkan mereka hanya mengambil kura-kura raksasa dan bangkit, tapi Pavila mengatakan Gain itu akan mengejar, jadi sekarang sebenarnya waktu yang tepat untuk melawan. Kay menawarkan untuk mengumpulkan para pejuang, tetapi Deodin menutupnya segera, mengatakan bahwa mereka mendapatkan ini. Sementara itu, Kay berdiri di sana benar-benar tersesat, menonton kakek menyesap minumannya dengan santai sebelum tiba-tiba berteriak pada Zeon untuk bersiap berperang. Orang kita seperti, tunggu, aku, dari kalian berdua, kamu, maksudku, dan alasan Deodin sederhana. Kamu mengambil harta itu, sekarang kamu membayar harganya dengan memperjuangkannya. Zeon bertanya bagaimana dia seharusnya mengalahkan prajurit terbangun tingkat tinggi. Dan Pak Tua itu hanya menatapnya dan berkata, apa, kamu takut? Beralih ke Zeon yang berdiri di luar dalam badai, menarik tudungnya ke atas, mengutuk Pak Tua ini karena melakukan gerakan paling murah yang pernah ada. Pria itu pada dasarnya menipunya ke dalam pertarungan ini dengan hanya sarung tangan sebagai pembayaran. Tidak ada waktu untuk merajuk, meskipun dia menarik napas, menutup matanya, dan mulai menyusun strategi, berfokus pada kekuatan aneh dari sarung tangan baru yang dia kenakan. Di atas kura-kura, Pavel bertanya apakah cerdas meninggalkan anak itu di sana sendirian. Dan Deodin melakukan mode cinta tangguh penuh, mengatakan Zeon perlu belajar untuk bertahan hidup sendiri. Dan jika dia kalah, dia hanya mati. Sesederhana itu. Pavel memanggilnya karena terlalu keras pada anak anjing yang malang itu, tetapi bahkan dia mengakui jika anak itu berhasil, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang legendaris. Kemudian kakek menangkupkan tangannya dan meneriakkan satu saran terakhir kepada Zeon. Gen Black Shark akhirnya muncul di kura-kura dan kapten mereka menyeringai dan memerintahkan krunya untuk memusnahkan setiap. Sang kapten berteriak, tunjukkan tanpa ampun, jadikan ini pelajaran. Bajak lautnya meraung dan menyerbu masuk. Salah satu dari mereka berteriak agar semua orang mengingat nama geng Black Shark. Ya, mereka akan mengingatnya, tapi bukan karena alasan yang dia harapkan. Karena tepat saat mereka menyerbu, tanah seketika meledak dan mementalkan seluruh pasukan ke udara. Orang-orang berteriak, mundur, debu berterbangan di mana-mana. Sang kapten berteriak, apakah ini jebakan? Dan anak buah wanitanya bersumpah jalannya tadi bersih. Ternyata sama sekali tidak bersih. Zeon meluncur dari kegelapan dan mencengkeram salah satu kru sebelum wanita itu menyadarinya, menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Satu tumbang, dan sang kapten menggertakkan gigi, melihat anak buahnya dikalahkan dengan semudah ini. Zeon hanya berdiri di tengah badai, menyeka wajahnya, dan berkata dengan dingin, berikutnya, seorang pendekar pedang berambut biru maju dan menerjannya dengan tebasan energi yang sangat kuat hingga membelah bukit pasir. Namun tebasan itu tidak mengenai apapun karena Zeon menangkisnya dengan pedangnya. Sang kapten meneriakkan peringatan dan di udara, pria ini mengalami momen klasik, oh tidak, aku melakukan kesalahan. Dia mencoba satu serangan putus asa lagi. Sang kapten berteriak tentang trikotor dan ledakan besar tanah, serta angin meletus tepat di depan Zeon entah dari mana. Sang kapten memprotes tentang trik licik, tapi sejujurnya, menang tetaplah menang. Dia menerjang dengan pukulan api, memanggil bantuan dari sekutunya untuk serangan combo. Tidak masalah. Zeon bergerak sekali, pendekar pedang itu tumbang, dan ancaman pun dinetralisir. Berdiri di sana, dengan mata yang bersinar dan tubuh berlumuran debu, Zeon teringat sesuatu. Deodin memberitahunya bahwa lelaki tua itu menyadari Zeon lebih terpaku pada beban mencabut nyawa daripada bahaya yang mengancamnya, dan berkata langsung, orang-orang ini bukan manusia. Mereka menyakiti orang lain demi kesenangan, tanpa alasan, dan tak terhitung orang tak bersalah menderita karena mereka. Jadi mengapa merasa kasihan? Zeon menanamkan kakinya, mencengkeram pedangnya, dan memutuskan, tidak, monster seperti ini tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Sang kapten sangat membenci aura itu, mengaktifkan aura merahnya, membutuki Zeon dengan kebencian murni di matanya yang merah menyala. Tombak pasir mulai menghujani sementara dinding bumi mengurung Zeon. Dia mulai melontarkan ancaman, mengatakan akan mencincang Zeon, memberinya makan ke monster gurun, dan membuat seluruh keluarganya menderita. Paket lengkap monolog penjahat. Zeon hanya menjawab dengan sapaan dingin, lalu bertanya dengan tenang apakah itu kata-kata terakhirnya. Di atas, Deodin memperhatikan dengan senyum bangga yang tulus pada seberapa cepat muridnya berkembang. Sementara itu, di medan perang, bocah kita bersiap untuk serangan terakhir. Zeon hanya menatapnya dan berkata, hei, sampah, apakah itu benar-benar kata-kata terakhirmu? Jadi kapten bandit itu akhirnya meluangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling dan melihat seluruh krunya telah menjadi mayat termasuk teman pendekar pedang birunya. Dan dia benar-benar tidak bisa memprosesnya. Dia masuk ke mode penyangkalan total, bergumam bahwa mereka adalah pejuang yang kuat. Tidak mungkin seorang amatir bisa menghabisi mereka. Dan tepat pada saat itu, seekor naga pasir raksasa terbentuk di belakang Zeon. Sang kapten terlihat sangat ketakutan. Namun alih-alih melakukan hal cerdas yaitu melarikan diri, dia mengepalkan tinjunya, mengumpulkan seluruh energi apinya, dan berteriak pada Zeon untuk berhenti bersembunyi di balik trik dan menunjukkan kekuatan aslinya. Dia menerjang menembus badai pasir, menghindari duri-duri pasir, melompat ke udara, menghantam tanah dengan pusaran api, sebuah ledakan destruktif besar yang memecahkan kawah dan segalanya, lalu berteriak, menanyakan apa yang akan dilakukan Zeon selanjutnya. Kecuali saat asap menipis, Zeon tidak ada di sana. Dia berputar-putar dengan panik seperti, kemana perginya anak ini? Dan Zeon muncul kembali di titik butanya dan menebasnya dengan pedang. Namun sang kapten tersenyum meski terluka karena sekarang Zeon akhirnya berada dalam jangkauannya. Dia mencengkeram bocah kita, membantingnya ke tanah dengan sangat keras, dan
dan menginjak dadanya sambil mengejek kurangnya pengalaman bertarung. Satu kesalahan di medan perang akan merenggut nyawamu, bocah. Kemudian dia mencengkeram leher Zeon dan mulai membuatnya membayar untuk setiap anggota kru yang gugur. Benar-benar meneriakkan nama-nama mereka di antara pukulan untuk mengenang sekutunya yang tewas. Setiap pukulan adalah hantaman bermuatan api, dan salah satunya memicu ledakan yang begitu besar hingga membentuk kawah berasap lainnya di gurun. Sang bandit itu menyunggingkan seringai psikopat, memberitahu Zeon bahwa tidak ada kemampuannya yang berguna dalam cengkeramannya, kecuali kelemahanmu. Bersiaplah untuk ajalmu. Dia sedang bermonolog di tengah kemenangannya, yang secara historis tidak pernah berhasil bagi seorang penjahat. Dia mengangkat tinjunya untuk pukulan terakhir, dan Zeon menyelinap begitu saja dari jemarinya. Bocah kita meluncur keluar dari pakaiannya sendiri seperti pasir, meninggalkan sarung tangan itu tetap di tangan sang kapten, dan pria itu hanya memukul udara kosong sambil menyebut Zeon tikus pengecut. Zeon menjawab dengan melompat dan melayangkan tendangan telat di punggungnya yang membuatnya memuntahkan darah. Sang kapten tahu dia mengacau karena membiarkannya kabur, tapi dia juga menyadari sesuatu. Serangan Zeon jauh lebih lemah tanpa sarung tangan itu. Jadi, dia mulai menyusun teori di tengah pertarungan. Sarung tangan itu adalah penguat. Rahasia sebenarnya di balik kekuatan destruktif bocah itu. Zeon mengendalikan angin dan pasir itu hanya ada untuk memberi beban fisik pada pukulannya. Yakin dia telah memecahkan kodenya, dia merangsek masuk untuk pertarungan tangan kosong, melayangkan pukulan keras dan berteriak bahwa dia telah memahami semua trik Zeon dan bahwa seorang penyihir tanpa penguat tidak akan pernah bisa mengalahkan petarung jarak dekat. Dan Zeon, yang terkapar di tanah, hanya menyeringai padanya saat pria itu merasa sangat percaya diri, berpikir bahwa dia telah memahami trik Zeon. Sebuah duri bumi raksasa meletus dari tanah dan menusuk kapten itu tepat menembus punggungnya. Zeon telah memancingnya dengan sabar selama ini, berpura-pura lemah sampai pria itu lengah. Namun bahkan saat sekarat, otak kapten itu akhirnya menyadari. Tunggu, Zeon tidak lagi memegang sarung tangan itu. Tidak ada penyihir biasa yang bisa menggerakkan pasir sebanyak ini tanpa penguat. Jadi, siapa atau apa sebenarnya anak ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, lebih banyak duri bumi menusuknya dan memaku dia di tempat. Darah di mana-mana. Di saat-saat terakhirnya, dia menyadari kekuatan Zeon bukanlah angin sama sekali. Itu adalah manipulasi pasir. Dan meskipun dia sekarat, dia menolak untuk mempercayainya. Karena sesuatu seperti ini seharusnya tidak mungkin ada. Sementara itu, di atas kura-kura, lelaki tua Pavila memperhatikan seluruh kejadian ini dengan ngeri. Bergumam bahwa anak itu menggunakan gunung itu sendiri sebagai perisai dan senjata. Dia menjelaskannya untuk kita. Penjahat itu adalah petarung berpengalaman di sini, dan menghadapinya secara langsung akan membuat Zeon terbunuh. Jadi, anak itu memanfaatkan penampilannya yang lemah, memancingnya, masuk, dan menyerang di saat yang tepat. Di bawah, kelelahan akhirnya melanda, dan Zeon jatuh berlutut, memuntahkan darah, benar-benar terkuras. Pavila benar-benar terkesan, berkata, luar biasa melihat anak ini menciptakan teknik bertarung di tengah pertempuran yang sesungguhnya. Pemuda ini jelas bukan orang biasa. Di sampingnya, Deodin terus menatap medan perang dalam diam dengan tatapan yang penuh pemikiran, dan lelaki tua itu berpaling kepadanya dengan satu-satunya pertanyaan masuk akal yang tersisa. Di mana kau menemukan monster seperti itu? Sementara itu, di tanah, Zeon nyaris tidak bisa berdiri, terhuyung-huyung di pasir, memegang lengannya, dan berpikir, sial, tadi itu nyaris saja. Aku hampir mati di sana. Kemudian dia tersenyum kecil, bertanya-tanya apakah kakek akhirnya akan memujinya atas kemenangan tersebut. Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, sebuah retakan terbuka di pasir dan sesuatu memekik dari atas dan Zeon seketika membeku. Dan tepat pada saat itu, Deodin mengerahkan pedangnya kepadanya dan menyebutnya bodoh karena melakukan kesalahan pemula dalam pertarungan. Zeon berteriak, kesalahan apa? Kenapa aku dimarahi lagi? Dan lelaki tua itu menjelaskannya sambil menggertakkan gigi. Zeon mengasihani. Pendekar pedang musuh dan membelakanginya, seorang pria yang sudah siap untuk menusuknya dari belakang. Dia bertanya berapa lama anak ini berencana untuk menjadi senaif ini dalam pertarungan hidup mati, lalu berbalik dan memberitahunya dengan dingin untuk kembali, menambahkan bahwa dengan mentalitas lembut ini, Zeon akan mati dengan sangat cepat. Pavila dan Kei hanya menonton sesi omelan ini dalam diam, merasa kasihan pada anak itu. Saat dia berjalan pergi, Deodin memberinya satu lagi, menyuruhnya berhenti selagi masih ada waktu. Zeon berdiri di sana memproses semuanya saat Pavila mendekat dan berterima kasih dengan hangat. Orang-orang di sini hanyalah pandai besi biasa. Mereka tidak bisa bertarung, dan tanpa keberanian Zeon, banyak dari mereka akan mati sekarang. Pemimpin klan tersenyum lebar, memuji kerja kerasnya yang luar biasa. Kemudian Kei memeluknya, mengatakan bahwa dia luar biasa melawan para bajak laut itu dan menyuruhnya mengabaikan lelaki tua pemarah itu karena dia menuntut terlalu banyak dari semua orang. Tapi Zeon membuang muka karena masalahnya. Lelaki tua itu bahkan tidak salah. Dia mengaku tahu bahwa pria yang dia lepaskan mungkin akan menyerangnya. Dia hanya berpura-pura tidak menyadarinya dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Dia tahu bajak laut itu jahat dan layak mendapatkannya. Dia hanya tidak memiliki keberanian untuk mencabut nyawa dan menanggung rasa bersalah itu. Kemudian dia menyadari, Deodin mungkin telah melihat banyak orang baik mati karena kesalahan yang sama persis. Dan omelan brutal itu adalah cara kakeknya yang aneh untuk mencoba menjaga Zeon tetap hidup. Zeon tersenyum dan menyimpulkan, orang tua itu benar-benar kesulitan menunjukkan kasih sayang. Kedua pandai besi itu menatapnya seolah-olah dia menumbuhkan kepala. Kedua, dan Kei mencubit pipinya, bertanya apakah kepalanya terbentur sesuatu, mengatakan semua ini terlalu berat bagi anak seusianya. Pavila merasa sedikit bersalah melihat seorang anak bertarung untuk melindungi orang dewasa yang tidak bisa melakukannya. Jadi, dia mengundang semua orang untuk makan dan menyuruh Zeon mandi. Sementara itu, Deodin sedang bersantai di istana, dengan tenang membolak-balik buku merah ketika Zeon menendang pintu hingga
hingga terbuka, berteriak padanya untuk berhenti berpura-pura tidak ada di ruangan itu. Lelaki tua itu bahkan tidak mendongak, hanya bertanya dengan sinis apakah si penakut datang untuk mengumumkan bahwa dia berhenti. Zeon bersikeras dia tidak akan patah semudah itu, bahwa pertarungan tadi bukan apa-apa, dan Deodin, sambil menyesap tehnya, menunjukkan satu detail kecil. Nah, tanganmu masih gemetar. Tapi alih-alih menghinanya, lelaki tua itu berkata itu normal. Hanya orang bodoh yang tidak merasakan apa-apa setelah pertempuran. Mencabut nyawa tidak pernah mudah, dan rasa bersalah itu akan melekat padanya selamanya. Tidak perlu melupakan rasa sakit atau terbiasa dengannya, karena hari di saat Zeon berhenti merasa bersalah adalah hari di mana dia menjadi salah satu monster yang dia bunuh. Rasa sakit itu adalah bukti bahwa dia masih manusia. Kemudian dia merusak suasana dengan menambahkan bahwa jika Zeon tidak bisa menangani tekanannya, pintu keluarnya ada. Di sana, Zeon berteriak bahwa dia sudah bilang dia tidak akan menyerah. Dia menyuruh lelaki tua itu berhenti terlalu khawatir dan kemudian berkata, lagi pula mana mungkin aku bisa meninggalkan lelaki tua keras kepala sepertimu mati sendirian tanpa siapapun di sekitar. Deodin menatapnya dalam diam, lalu tersenyum kecil dan memanggilnya bocah kurang ajar. Zeon makin berani dengan mengatakan dia akan meredukan kebisingannya, dan lelaki tua itu menghantamkan tinjunya ke meja sementara. Zeon berteriak ketakutan. Adegan berpindah ke bengkel di mana palu raksasa memercikan bunga api kemana-mana dan seluruh pasukan pandai besi bekerja untuk menstabilkan sebuah bilah pedang. Kei kagum karena dia belum pernah melihat master pandai besi sebanyak ini di satu tempat, dan Pavila menjelaskan mereka semua di sini hanya untuk menstabilkan pedang Deodin. Shi tidak percaya satu senjata telah memancarkan energi sebanyak ini selama berhari-hari. Pavila memberitahu bahwa pedang itu bernama Cryon, sebuah mahakarya yang lahir dari obsesi murni seorang pria, dipenuhi dengan mantra yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa jutaan monster sihir. Itu bukan sekadar pedang melainkan sesuatu yang hidup. Pada titik ini, Kei bertanya siapa yang membuatnya dan lelaki tua itu mengungkapkan penciptanya adalah seorang pria bernama Cryon. Kei bereaksi, pria itu menamai pedangnya dengan namanya sendiri. Dia merasa itu aneh, dan Pavila hanya menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai seni. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan memperingatkannya bahwa para pengunjung akan segera pergi. Deodin bukan tipe orang yang bisa diam, jadi dia mungkin sudah selesai berkemas. Dan kembali di aula, Pavila bertanya apa yang sedang dia lakukan karena Zeon hanya tergeletak di lantai, dan Deodin menyuruhnya untuk mengabaikannya. Itu hanya disiplin. Jadi Kei mengomeli Daden karena memukuli Zeon, dan pembelaannya pada dasarnya adalah dia juga melakukannya padaku. Kemudian Pavila muncul, mengatakan pedang itu hampir selesai diperbaiki, dan menyuruh Daden mampir untuk mengambilnya. Daden benar-benar berterima kasih secara tulus dan lantang, dan ini seketika membuat otak si pria tua itu kacau. Dia hanya berdiri di sana sambil masih menindih Zeon ke tanah dan bergumam, tunggu, apa dia baru saja mengucapkan terima kasih? Untuk sesaat, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tapi kemudian Daden mulai menjelaskan, mengatakan bagaimana ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. Pavila menjadi agak puitis di sini, berbicara tentang bagaimana semua orang yang selamat dari tragedi itu hanya melarikan diri, hidup seperti hantu, menghindari masa lalu mereka sendiri karena menghadapinya terlalu berat. Tapi Daden tidak pernah memalingkan muka dari semua itu, memikul semuanya sendirian selama sekitar 100 tahun, dan Pavila sangat menghormatinya karena itu. Dan bagaimana reaksi Daden terhadap pidato berat ini? Hanya mengucapkan terima kasih lagi. Semuanya sangat santai. Pavila tersenyum dan berkata semoga mereka akan bertemu lagi segera, dan dia sebenarnya terkejut pada dirinya sendiri karena mengharapkan reuni dari orang ini. Kemudian dia menyadari Zeon tersenyum saat hendak pergi dan semuanya masuk akal. Anak itulah alasan Daden berbeda sekarang. Sementara itu, Kei berteriak di kejauhan bahwa dia juga tidak sabar untuk bertemu mereka lagi. Melompat ke 2 minggu kemudian, dan Pavila sedang bersantai sendirian di gunung yang sepi sambil memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu ketika dia berkata dengan santai, oh, Hei, aku bisa melihatmu mengendap-endap di belakangku. Hal itu sangat mengejutkan Kei, yang mengira dia sedang sembunyi-sembunyi. Dia bertanya berapa lama dia akan terus melakukan gerakan itu, lalu menyadari ada yang salah dengannya. Dia mengaku merasa agak hampa akhir-akhir ini. Ternyata dia memikirkan Zeon yang sangat kegirangan dengan potongan zirah ratu semut barunya, memasukkan semua jarahannya ke dalam ruang penyimpanannya seperti anak kecil di pagi hari Natal, bahkan bercanda tentang Daden yang bersembunyi di dalam sana bersamanya. Dia hanya berharap dia tetap sebahagia itu di perjalanan nanti. Kemudian dia bercanda kakek terlihat persis sepertinya, dan dia membalas bahwa Kei masih 50 tahun lebih muda untuk bisa menjadi sepertinya. Kemudian dia menjadi serius, memintanya untuk membantu Zeon jika jalan mereka bertemu lagi, dan dia berjanji akan membuatkan perlengkapan terbaik yang pernah dia buat. Pavila memejamkan mata, menyesap teh, sangat yakin dia akan bertemu Zeon pada akhirnya. Dia berkata membantu orang yang akan mewarisi tekad Daden pada dasarnya adalah membayar utang lama karena sejujurnya seluruh dunia berhutang budi pada pria itu. Potongan adegan ke bocah kita dan lelaki tua itu, dan Zeon sekali lagi dipukul kepalanya. Dia menangis, memiliki benjolan sebesar bola golf, dan mengeluh lelaki tua itu akan mengeluarkan sedikit otak yang tersisa melalui telinganya. Alasan Daden, Zeon, terlalu berisik saat berburu monster, yang sebenarnya adalah pekerjaannya. Zeon menunjuk ke pedang raksasa itu dan bercanda bahkan senjatanya menganggap Daden konyol. Jadi tentu saja dia dipukul lagi karena itu juga. Berakhir tersungkur di pasir dengan asap keluar dari kepalanya. Berbaring di sana sambil memakan pasir. Setidaknya dia senang dia telah menghabiskan seluruh mananya hari itu. Mana itu seperti otot. Semakin kau menekannya, semakin ia tumbuh. Seluruh latihan brutal ini karena Zeon kalah dalam pertarungan nyata pertamanya melawan orang terbangkitkan lainnya, seorang penjara, dan itu membuatnya terpukul. Dia marah pada betapa lemahnya dia masih, betapa cerobohnya dia selama ini, bagaimana bahkan monster acak yang dia bunuh berjuang lebih keras
keras untuk bertahan hidup daripada dia dalam pertarungan itu. Tidak akan pernah lagi, katanya pada diri sendiri. Dia menatap sarung tangan api milik Kay dan berharap dia mendapatkan perlengkapan lebih awal. Bertanya-tanya apakah dia akan mencapai level Daden atau mungkin suatu hari bisa berbicara dengan senjatanya sendiri seperti yang dilakukan Daden. Kemudian dia melihat lelaki tua itu benar-benar berbisik kepada pedangnya dan bertanya-tanya apakah pria itu sedang melewati semacam fase. Zeon menarik inti energi dari sesuatu yang baru saja dia bunuh dan memasukkannya ke penyimpanan sarung tangannya. Dia menyadari matahari terbenam dengan sangat cepat. Ternyata mereka telah menyeberang ke wilayah baru dan sekarang bernavigasi menggunakan matahari. Daden menyeringai dan mengatakan mereka punya pesta penyambutan yang menunggu. Sebuah batu gelap besar mencuat dari pasir. Hanya ujung gunung yang terkubur begitu besar hingga cacing pasir pun menghindarinya. Daden langsung melompat ke puncaknya dalam satu lompatan dan Zeon menghela napas tentang betapa menjaga. Orang tua ini pada dasarnya adalah pekerjaan penuh waktu. Kemudian dia menggunakan pilar bumi untuk naik menyusulnya. Mereka duduk di atas sana berbagi daging kering. Sebenarnya cukup tenang dan sunyi untuk kali ini. David bertanya bagaimana kabarnya. Zeon bilang dia bisa mengatasinya tapi perjalanannya masih panjang dan bertanya kapan dia akhirnya akan menguasai penggunaan pasir sebagai senjata. Jawaban David, ketika kau bisa membelah badai pasir penuh menjadi dua. Zeon mendengarnya dan dia merasa seperti itu berarti tidak akan pernah bisa. Kemudian David menyebutkan ada Dumyeon berbahaya di dekat sini yang benar-benar bisa mengasah kemampuannya dan bertanya apakah dia punya nyali untuk itu. Zeon siap berangkat saat itu juga, tapi lelaki tua itu menyuruhnya tidur. Namun kemudian mereka mendengar suara-suara panik. Mereka menoleh dan melihat orang-orang melarikan diri dari sesuatu dalam kegelapan. Zeon menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas dan segera menyadari elf yang akan menjadi rekannya ada di bawah sana. Jadi dia menoleh ke lelaki tua itu dan menawarkan diri untuk menghabisi monster tersebut dan David hanya bertanya dengan sinis apakah dia lebih suka berteman dengannya saja. Di bawah, para elf panik berebut tempat untuk bersembunyi. Seseorang menyarankan agar mereka berpencar. Sang pemimpin membungkamnya karena terlalu berisiko. Dan kemudian mereka melihat dua manusia di atas pilar batu. Zeon terpana selama sekitar 5 detik karena ini adalah pertama kalinya dia melihat elf, ras bangsawan legendaris. Dan kemudian dia mendengar rencana mereka yang sebenarnya, yaitu melemparkan manusia ke monster sebagai umpan. Dan Zeon hanya berdiri di sana berpikir bahwa Kay lebih baik daripada kalian semua. Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, mereka sudah memanjat batu tersebut. Dan pemimpin elf mulai memerintah mereka turun ke sana dan pancing makhluk itu menjauh agar mereka bisa kabur dengan seluruh skuad yang menghulu senjata untuk menegaskan perintahnya. Zeon mencoba memberi alasan seperti, kalian jelas cukup cepat untuk melarikan diri sendiri, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dan kemudian suasana seketika pecah. Tekanan yang menghancurkan ini menimpa semua orang. Dan pikiran pertama Zeon adalah monster. Sihir yang belum pernah ada sebelumnya baru saja muncul. Para elf jelas memikirkan hal yang sama. Wajah mereka membeku, tetapi dia segera menyadari ini bukan monster. Ini adalah teror insting bertahan hidup murni. Lebih buruk daripada apapun yang pernah dirasakan dari monster atau manusia terbangkitkan manapun. Dia mencari sumbernya, dan darahnya membeku. Itu datang dari kakek. Niat membunuh Daden begitu pekat, itu pada dasarnya adalah sebuah kekuatan fisik. Dan pemimpin itu terbata-bata, bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kekuatan seperti ini, sambil berteriak pada skuadnya untuk tetap tenang. Sementara mereka sudah berlutut, dan disinilah harga diri membuat kesalahan yang tidak bisa ditanggung tubuhnya. Dia tidak bisa menerima elf berlutut di depan manusia. Jadi dia memutuskan pria itu harus mati dan menembakkan panah sihir yang sangat kuat. Zeon berteriak, menyebutnya bodoh saat panah itu terbang. Lalu, tersadar kembali seperti, tunggu, siapa yang aku khawatirkan? Orang ini adalah monster. Dan ya, Daden tidak bergeming, mengibaskan pergelangan tangannya, menangkap panah itu 1 inci dari lehernya sendiri, dan berbalik dengan wajah penuh kemarahan. Pemimpin itu mencoba membangun posisi bertarung, berteriak, mereka hanya perlu membunuh satu manusia ini. Yah, sampai David berbicara, bagaimana kalian bisa selamat? Dan, sebelum siapapun sempat berkedip, dia sudah ada di sana mencengkeram salah satu elf, Jorah, pada kepalanya. Dia menggeram bahwa dia telah membunuh mereka semua puluhan tahun yang lalu. Jadi bagaimana mereka bisa hidup? Yang lain berteriak padanya untuk melepaskannya, merasa terhina karena seorang manusia rendahan berani menyentuh seorang elf. Dan dia hanya bertanya lagi, dengan nada rendah dan mematikan. Bagaimana kalian bajingan bisa selamat? Siapa yang kalian bunuh untuk selamat kali ini? Kemudian dia meremas dan kepala Jorah meletus seperti tomat. Satu injakan menjatuhkan sisanya dari kaki mereka. Dan David mengingat logika bengkok mereka, bahwa nyawa manusia nilainya lebih rendah daripada serangga dan meludah. Bahkan setelah melihat keadaan dunia sekarang, bajingan seperti mereka tidak berubah sedikit pun. Dan Zeon berdiri di tengah-tengah semua ini dengan benar-benar terpana. Kata-kata lama gurunya terngiang di kepalanya. Dunia menjadi seperti ini semua karena ras non-manusia. Tepat pada waktunya, tanah meletus dan monster yang sebenarnya muncul. Makhluk bawah tanah raksasa yang disebut elf sebagai Sulcurus. Dan bahkan dalam keadaan terjatuh menuju mimpi buruk ini, para elf ini masih saja bersiasat. Seseorang berteriak pada rekannya Aurora untuk melemparkan manusia yang lebih kecil ke arah makhluk itu, sementara dia menangani pria yang membunuh Jorah. Dia berbalik dan dunia seakan terbelah dua. Daden sudah bergerak. Monster dan elf itu ditebas dalam satu serangan, lalu menjatuhkan dua lagi di udara, mendarat dan menangkap penyasar terakhir pada wajahnya. Dengan sangat tenang dan menakutkan, dia berkata, desamu ada di dekat sini, bukan? Jawab dan aku akan melepaskanmu. Dia menjawab dan mengumpat. Jadi dia membantingnya ke tanah
dan tamatlah sudah. Elf terakhir gemetar ketakutan, memohon padanya untuk menjauh. Zeon akhirnya tersadar dari keterpakuannya, memohon padanya untuk berhenti, lalu berhenti dan Daden menampar muridnya sendiri, membuatnya terbang ke tanah tanpa sempat melihat. Dia berbalik ke arah elf yang meringkuk itu, mengejeknya karena gemetar di depan manusia, dan dengan seringai gila yang lebar bertanya untuk terakhir kalinya, beritahu aku di mana desamu, dan jika kau melakukannya, aku akan melepaskanmu. Satu tatapan ke dalam mata pria ini, dan kesetiaannya pada seluruh rasnya menguap. Matanya melirik ke arah desa. Daden tersenyum dan melesat pergi meninggalkan jejak debu. Ketika debu mengendap, dia sendirian, tertawa histeris dengan lega, berpikir bahwa dia selamat. Tapi tidak, karena di detik berikutnya kepalanya terlepas. Sementara itu, Zeon menyeret dirinya keluar dari reruntuhan sambil berdarah, berpikir, apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua itu? Mengapa dia bertindak seperti ini? Kemudian dia menunduk, menyadari bahwa tanpa pelindung dada barunya, dia setidaknya akan mengalami 4 tulang rusuk patah. Dia melihat kehancuran itu, mayat-mayat, kekuatan murni yang baru saja dilepaskan gurunya, dan menanyakan satu-satunya pertanyaan yang penting. Mengapa dia harus bertindak sejauh ini? Jadi, bocah kita bangkit dan berlari mengejar lelaki tua itu. Dan saat dia berlari, kata-kata kakek kepada para elf terus terngiang di kepalanya. Tentang bagian, aku telah membunuh kalian semua puluhan tahun yang lalu. Di mana kalian bersembunyi? Dan tiba-tiba setiap omelan yang pernah diberikan gurunya tentang ras non-manusia yang menghancurkan dunia terasa sangat berbeda. Dia mencapai desa sambil meneriakkan nama Daden. Dan kemudian dia hanya membeku. Seluruh desa elf terbakar. Mayat di mana-mana. Benar-benar sebuah pembantaian. Dia berlari ke sini secepat kakinya bisa membawanya. Dan dia masih terlambat. Dia jatuh berlutut di tengah semua itu. Dan kemudian melalui api dan tangisannya sendiri, dia mendengar sesuatu. Seseorang masih hidup. Harapan muncul kembali. Dia mengunci suara itu dan berlari ke sebuah gang mengikuti jeritan tersebut. Dan harapan itu berubah menjadi kengerian dengan cepat karena pada saat dia sampai di sana, kakek sudah mengirim mereka ke alam baka elf. Zeon bahkan tidak bisa memprosesnya. Pertanyaan yang sama terus terngiang di kepalanya. Mengapa orang tua itu bertindak sejauh ini? Jadi dia memanggil pasir di sekitar mereka, berharap untuk menahan lelaki tua itu dan menuntut jawaban. Mengapa kau harus bertindak sejauh ini? Dan Daden hanya menatapnya dan bertanya apakah dia mencoba menjadi seorang sang pahlawan. Lalu, pria tua itu dengan santainya menghempaskan Zeon dari langit menggunakan gelombang kekuatan murni. Zeon terguling di udara, tubuhnya babak belur, sementara sang kakek hanya menatapnya dengan pandangan dingin sampai tubuh Zeon menghantam tanah dengan dentuman keras yang mengguncang bumi. Zeon merangkak keluar dari tanah sambil mengerang kesakitan, dan Daden segera menginjak wajahnya, memulai ceramah pedasnya. Kau bukan pahlawan, kau hanya anak ingusan yang gegabah. Zeon mengaku ia tidak ikut campur sebelumnya karena ia tidak paham mengapa sang kakek begitu murka, dan baginya menyerang tanpa persiapan adalah tindakan bodoh. Namun, membunuh peri yang sudah menyerah, itu sudah melampaui batas. Daden menekan sepatunya lebih keras dan langsung menyerang harga dirinya, mengatakan bahwa Zeon terlalu mudah mengumbar kata, mengerti. Lalu, ia mengungkit masa lalu bocah itu, bertanya apakah para pemulung yang dibunuh Zeon dulu benar-benar orang yang menghabisi orang tuanya. Ia menunjukkan bahwa Zeon pun terjebak dalam mode balas dendam yang membabi buta, dan hanya melabelinya sebagai tindakan yang dibenarkan. Sakit sekali. Dan ceramah yang sesungguhnya pun dimulai. Pola pikir sesat para peri itu tidak muncul dalam semalam. Dan keempat peri tadi bukanlah pengecualian. Setiap ras non-manusia berpikiran sama. Mereka menyakiti manusia bukan demi kesenangan, bukan karena agama, tapi semata-mata karena mereka bisa melakukannya. Lalu mereka merangkai alasan, melukiskan manusia sebagai penjahat agar mereka tidak perlu bercermin pada diri sendiri. Rasa kasihanmu itu palsu. Dunia nyata adalah pertarungan tanpa henti demi kelangsungan hidup. Sadarilah di mana posisi aslimu sebelum menceramahi orang lain tentang kemanusiaan. Ia telah melihat dunia sebelum dan sesudah hancur, sesuatu yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh Zeon. Tapi, Zeon memaksakan dirinya berdiri. Daden berbalik untuk pergi dan melontarkan satu kalimat terakhir. Akankah kau masih memegang kepercayaan naif itu? Setelah kau tahu kebenarannya, Zeon bertanya, kebenaran apa? Daden menjawab, segalanya. Ia menyebut Zeon masih muda dan bodoh karena mencampur adukan kecerobohan dengan keadilan. Zeon membalas bahwa kakek itu sendiri yang mengajarinya untuk tidak pernah menyerah. Ia bersumpah meski nanti ia harus melihat semua yang pernah disaksikan tuannya, ia tidak akan melepas keyakinannya. Mereka saling tatap untuk sesaat. Dua generasi dari dunia yang sama-sama hancur, kini berseberangan. Kemudian sang kakek mengalah, melemparkan pakaian padanya, menyuruhnya mencari jawaban di desa itu, lalu berjalan pergi kembali ke arch seorang diri. Zeon mulai memeriksa sekeliling, dan seketika ada sesuatu yang terasa ganjil. Desa itu hanyalah kumpulan rumah, tanpa toko, tanpa restoran, tanpa lahan pertanian. Itu bukan tempat orang tinggal. Itu tempat orang sekadar tidur. Lalu ia menemukan peti penuh pernak-pernik dan perhiasan dengan gaya yang belum pernah ia lihat di kota manusia manapun. Barang-barang itu tampak berusia lebih dari 100 tahun. Sesuatu yang tidak masuk akal karena sejarah resmi menyatakan ras non-manusia baru muncul 100 tahun lalu saat dunia berubah jadi gurun. Mustahil. Sebuah peradaban membangun sejarah seperti itu hanya dalam 1 abad. Ia menemukan lempengan bertuliskan bahasa asing yang aneh dan sebuah teori buruk mulai terbentuk. Bagaimana jika mereka tidak muncul begitu saja dari ketiadaan? Bagaimana jika mereka sudah ada jauh sebelumnya dan makhluk yang sangat kuat menyeret mereka ke bumi? Jika sesuatu seperti itu ada, maka semua yang ia percayai tentang dunianya adalah kebohongan. Lalu, potongan puzzle terburuk jatuh. Peti lainnya, yang ini penuh dengan barang-barang berlumuran darah milik manusia. Saat itulah ia sadar, mengapa tidak ada toko atau lahan pertanian? Mereka tidak pernah membutuhkannya. Mereka mendapatkan segalanya dengan membunuh orang dan merampas
merampas barang-barang mereka. Adegan beralih keluar desa dan sang pemuda menghancurkan segalanya. Lalu ia berlutut, menyentuh tanah, dan sedetik kemudian, seluruh tempat itu tertelan oleh pasir. Ia bangkit, menatap lokasi yang dulunya adalah desa itu, dan berpikir bahwa kalian harus menyukai video ini demi membantu Mamoru membuat konten yang menarik dan mengaktifkan lonceng kecil yang lucu itu. Saya pamit.